Digimon Body Art Chapter 726. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 726 Kehangatan. Lalu darah, jade penenang jiwa 9 baris. Sosok ilusi terkejut oleh giok ini. Apakah senior tahu asal-usul liontin batu giok ini? Tanya Long Chen. Sosok itu tidak menjawabnya. Diam selama beberapa saat, seolah berusaha mengumpulkan tekadnya. Kamu ingin menggunakan Future Lake untuk mengetahui asal-usul benda ini. Bisakah itu melakukan itu? Long Chen senang. Dia berpikir bahwa danau masa depan hanya akan mampu untuk ilahi masa depan. Sekarang dia tahu itu bisa menjadi ilahi di masa lalu. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Kamu bahkan tidak tahu asal-usul batu giok ini. Jadi kamu pasti tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengannya. Saya telah mengawasi Future Lake selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan saya berhasil menemukan beberapa rahasia tentang hal itu. Mengaktifkan danau dengan satu cara akan memuja masa depan, sementara mengaktifkannya dengan cara lain akan memuja masa lalu. Apakah Anda ingin mengetahui masa depan atau masa lalu benda ini? Petik 2. Bisakah saya pertama melihat masa depan dan kemudian melihat masa lalunya? Tanya Long Chen. Tidak. Sosok ilusi memberinya jawaban langsung. Jiwa ini adalah monster yang bisa mengejutkan jalan yang benar dan rusak. Bahkan dengan jiwanya hancur, ia berhasil berkumpul lagi di Nine Netherworld Path. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya keberadaan itu. Jiwa-jiwa lain semuanya berubah menjadi binatang buas spiritual di Nine Netherworld Path. Kekuatan binatang rohani didasarkan pada kekuatan jiwa ketika masih hidup. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, begitu diubah menjadi binatang spiritual, ia tidak memiliki kesadaran sejati. Itu hanya bisa menyerang para murid secara naluriah. Tetapi orang ini benar-benar berbeda. Itu terlalu kuat. Itu mengingat beberapa ingatannya dan bahkan berencana menggunakan Long Chen untuk melarikan diri dari tempat ini. Itu telah memperhatikan bahwa kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat. Hanya orang seperti itu yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa diketahui orang lain. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang terjadi dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi itu harus membuat kesepakatan dengannya. Itu telah menyarankan Long Chen untuk tidak melihat masa depannya karena khawatir dia akan melihat pemandangan dirinya sekarat. Adegan terakhir yang ditunjukkan kepada orang-orang adalah akhir dari hidup mereka. Setiap jenius yang melihat adegan kematian mereka akan menjadi sedih, dan hati dao mereka akan menerima pukulan besar. Mungkin hati bela diri mereka akan langsung hancur. Ini juga mengapa wakil ketua sekte telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang untuk tidak melihat masa depan mereka. Future Lake adalah inti dari Nine Netherworld Path. Itu adalah sesuatu yang mengendalikan seluruh persidangan, jadi tidak ada cara untuk menutupnya. Dia hanya bisa meminta para murid untuk tidak pergi ke sana. Dan bahkan jika ke sana, mereka seharusnya tidak mendekati danau. Ketika refleksi seseorang muncul di Future Lake, itu akan secara otomatis menunjukkan kepada mereka masa depan mereka. Tapi Long Chen tidak perlu melihat masa depannya. Yang dia inginkan adalah mengetahui masa lalunya. Dan itu membutuhkan bantuan keberadaan misterius ini. Setelah mengandalkan Future Lake untuk bertahan selama bertahun-tahun, itu pasti menemukan beberapa cara untuk menggunakannya. Lalu hanya masa lalu, kata Long Chen. Mengqi melihat bahwa Long Chen tanpa sadar gemetar. Bahkan di tengah-tengah pertempuran, Long Chen tidak pernah segugup ini. Dia dengan lembut memegang salah satu tangannya dan menemukan bahwa itu tertutup keringat. Sosok itu menempatkan batu giok ke dalam danau. Riak segera mulai muncul darinya. Dia perlahan riak itu akhirnya berhenti, mengembalikan danau menjadi tenang. Adegan muncul di permukaan seperti cermin. Liontin batu giok ada di tangan besar. Sebuah sikat meninggalkan 2 garis tebal dan kuat. Hahaha. Naga mengaum di surga, menunduk dengan sombong pada dunia fana debu. Putraku Long Chen memiliki root roh khusus, tulang roh ilahi, dan darah roh tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas ke-9 surga. Orang yang dengan angkuh akan meremehkan yang lainnya. Hahaha. Mustahil untuk melihat pemilik tangan itu, tetapi adalah mungkin untuk mendengar tawanya yang dominan dan bahagia. Jangan terlalu keras. Chen Er masih tidur. Selain itu, Chen Er juga anak saya, dan saya tidak ingin dia berkelahi sepanjang hari. Petik 2. Itu suara seorang wanita. Suara itu penuh kehangatan dan memanjakan. Sepasang tangan giok mengambil liontin dan sikat itu. Setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan beberapa kata anggun, hiduplah dengan damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Pria itu menggerutu, Ning Xuang, lihat betapa mendominasi dialog saya. Tidakkah menurutmu dialogmu sedikit salah? Petik 2. Dia anak saya juga, dan saya tidak ingin dia menjadi pahlawan. Saya hanya ingin dia bisa hidup bahagia. Dan izinkan saya memperingatkan Anda,
Jangan memperlakukan putra kami sebagai alat untuk memenuhi impian Anda, katanya. Baik, saya akan mendengarkan Anda. Pria itu tidak membantah. Melambaikan benang merah melalui liontin, ia dengan lembut meletakkannya di atas bayi yang sedang tidur. Sepasang tangan batu giok dan tangan besar kasar dengan lembut mengusap pipi bayi itu. Tindakan lembut itu membuatnya tampak seperti mereka bahkan tidak berani menyentuh kulit bayi itu, seolah-olah mereka takut akan menyakitinya. Long Chen tidak bisa menahan air matanya. Itu adalah orang tuanya. Dia merasa seperti pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Mendengar mereka lagi, perasaan masam memenuhi dirinya. Adegan itu tiba-tiba menghilang untuk digantikan dengan yang baru. Bayi itu masih di sana, begitu pula gioknya. Tapi tangan-tangan lembut itu menghilang. Pasang tangan ramping muncul dan mereka hanya bisa digambarkan sebagai sangat cantik. Satu jari memiliki cincin yang telah diukir menjadi bentuk naga. Tetapi tangan-tangan cantik ini membawa pisau tajam yang memotong perut bayi, menyebabkan darah menyembur. Bayi itu meraung. Ah, Mengki menjerit kaget. Dia belum pernah melihat adegan yang begitu kejam. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu pada bayi? Tangan tidak berhenti karena tangisan bayi. Mereka memotong tulang seukuran kacang kedelai dari perut bayi. Tulang itu sangat kecil, tetapi entah bagaimana, itu tidak ternoda oleh sedikit pun darah. Itu bersinar cemerlang dan bahkan memiliki beberapa garis alami yang berkilau. Setelah itu, sebuah botol muncul di salah satu tangan, dan dengan cepat, bola gas kecil disegel di dalamnya. Bola gas itu adalah root spirit bayi, fondasi seorang kultivator. Segera setelah itu, jarum suntik muncul di sisi lain, menusuk hati bayi itu. Darah segar mengisinya. Darah ini tidak sama dengan darah biasa. Alih-alih merah, itu berwarna-warni seperti pelangi. Darah abnormal itu adalah darah roh bayi itu. Setelah darah roh diekstraksi, tubuh bayi segera redup seolah-olah vas giok yang bersinar tiba-tiba menjadi lusuh dan pecah. Sungguh kejam. Mengki menutupi mulutnya. Dia berbalik, menangis. Long Chen terus menonton. Dia sepertinya mencoba mengingat ingatannya. Kenangan itu sangat tidak jelas. Tapi melihat pemandangan ini, seolah-olah dia mengalami rasa sakit itu lagi. Namun, ekspresinya benar-benar tenang. Tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Dia tidak berguna sekarang. Anda dapat menyingkirkannya, kata sebuah suara. Mustahil untuk melihat pemilik suara itu, tetapi dari tindakan tangan itu, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa ini adalah pemilik tangan-tangan ramping itu. Suara itu sangat menyentuh dan feminin. Kedengarannya seindah tangannya. Guru berkata untuk membiarkannya hidup. Mungkin dia memiliki beberapa kegunaan di masa depan, kata suara lain. Terserah kamu. Aku hanya merasa seperti membiarkannya hidup hanya meninggalkan momok. Tentu, ini hanya pendapat saya. Keputusan ada di tangan Anda. Adegan itu mulai bergerak. Bayi yang tidak sadar dibawa pergi. Ledakan. Ketika adegan baru akan segera muncul, suara ledakan tiba-tiba datang dari danau. Gambar itu menghilang dan batu gioknya melayang ke permukaan. Long Chen mengambilnya dan bertanya, apa yang terjadi? Itu terganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Danau masa depan ini hanyalah proyeksi cermin reinkarnasi, dan kekuatan di balik batu giokmu terlalu menakutkan. Karma yang terlibat terlalu besar, jadi itu normal bagi ramalan untuk dilenyapkan. Jelas sosok ilusi itu. Baiklah, aku sudah memenuhi permintaanmu. Aku akan memasuki lautan pikiranmu. Petik 2. Tunggu sebentar, kata Long Chen. Apa? Anda ingin kembali ke kesepakatan kami? Kamu harus tahu bahwa bahkan jiwaku yang tidak sempurna ini memiliki kekuatan yang cukup untuk langsung membunuhmu. Sosok itu langsung berubah menjadi musuh. Jangan mencoba menggertak denganku. Jika kau membunuhku, tidak ada yang bisa membawamu keluar. Kapan Anda akan bertemu seseorang dengan kekuatan spiritual yang sekuat saya dan mampu menyembunyikan fluktuasi spiritual Anda? Ejek Long Chen. Lebih jauh, aku meminta bantuanmu untuk menceritakan masa laluku. Kami baru saja memulai. Jika ini adalah bagaimana Anda memberitahu kekayaan orang lain, maka gerai ramalan Anda sudah lama dihancurkan oleh orang lain. Anda sebenarnya ingin meminta pembayaran dari saya secepat ini. Sudahkah Anda tinggal di sini begitu lama hingga otak Anda membusuk? Petik 2. Gemuruh. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan intens. Semua kekuatan spiritual di sekitar Future Lake mulai berkumpul, membentuk sangkar besar yang memenjarakan Long Chen dan Mengki. Tekanan spiritual yang mengerikan itu menyebabkan Mengki menjadi pucat seperti kertas. Sosok misterius ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Jangan gunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu untuk membuatku takut. Aku tidak percaya kamu akan membunuhku. Ini tidak seperti saya mengatakan bahwa saya tidak akan membawa Anda keluar, kata Long Chen. Mendengar
Long Chen masih bisa menyemburkan kata-kata seperti itu pada saat ini, Meng Qi terdiam. Apakah dia tidak tahu bagaimana harus takut? Apa yang kamu inginkan? Tanya sosok itu. Ramalan sebelumnya hanya bisa dihitung setengah lengkap. Tolong saya ilahi asal-usul hal lain. Dan apakah itu berhasil atau tidak, saya akan membawa Anda keluar, kata Long Chen. Apakah kamu yakin? Saya bersumpah atas nama jalan yang benar, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Sumpah jalan yang benar adalah semua omong kosong. Tapi, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika kau menipuku, aku sudah memutuskan aku tidak akan membunuhmu. Saya akan membuat Anda menemani saya di sini untuk selamanya. Petik 2. Tidak ada masalah. Lalu aku akan mulai. Saya ingin mengetahui asal-usul teknik kultivasi saya, jadi persiapkan diri Anda. Long Chen berjongkok dan meletakkan tangannya di air. Dia mulai mengedarkan Nine Star Hegemon Body Art. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia benar-benar bisa mempelajari beberapa rahasia seni tubuh Hegemon Bintang 9, itu akan sangat baik. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 727. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 727 cermin reinkarnasi sosok itu hanya bisa sekali lagi memfokuskan energi jiwanya pada membantu Long Chen. Tetapi pada saat yang sama, diputuskan itu pasti akan membunuhnya di masa depan. Sebenarnya sudah dipesan seperti anjing. Berdengung. Danau masa depan bergetar. Gemetar itu semakin kuat dan semakin kuat, sampai ledakan keras terdengar. Gelombang besar meletus dari danau, dan seluruh jalan 9 Netherworld mulai bergetar. Di luar Nine Netherworld Path, ekspresi wakil ketua sekte berubah. Lembah gunung bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, di depan tatapan kaget semua orang, papan catur di tangan wakil sekte hancur menjadi debu. Papan catur itu adalah benda terpesona yang sangat berharga dan istimewa yang mampu memonitor seluruh 9 Netherworld Path. Tapi benda terpesona seperti itu benar-benar hancur. Bahkan serangan pakar ekspansi laut tidak akan selalu dapat merusaknya. Bahkan wakil sekte master, yang bisa dengan mudah menghancurkannya, tidak hancur menjadi debu seperti ini. Ekspresi wakil sekte master benar-benar berubah. Sesuatu terjadi di Nine Netherworld Path. Apa? Kita harus pergi menyelamatkan murid-murid kita kalau begitu. Seru Sui Yuncong. Ahli ekspansi laut tidak bisa masuk. Mereka akan dihancurkan oleh hukum Nine Netherworld Path, kata wakil sekte master. Mari kita berjaga-jaga. 9 Netherworld, 4 wilayah lainnya. Jadi bukan pihak kita yang menyebabkan ini. Petik 2. Pada saat yang sama, di depan gurun barat, laut selatan, sumber utara, dan jalan 9 Netherworld di dataran tengah, banyak ahli yang benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Itu adalah lembah gunung yang sama dan cobaan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orangnya berbeda. Di dataran tengah, di kepala Suantian Daosek, seorang murid ekspansi laut berlari ke istana Suantian. Mendorong membuka pintu tanpa memperhatikan tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia buru-buru berteriak, keretakan muncul di cermin reinkarnasi. Pembentukan sekte besar menjadi tidak stabil. Petik 2. Apa? Para ahli istana yang tak terhitung jumlahnya buru-buru terbang. Mereka semua terkejut. Mereka tahu apa itu cermin reinkarnasi, dan itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Mereka dengan cepat tiba di istana bawah tanah. Ada cermin di atas altar di sana. Cermin itu lebarnya 300 meter. Rune berputar di dalamnya, muncul seperti bintang. Tekanan kuat datang darinya yang membuatnya bahkan para ahli ekspansi laut tidak bisa mendekatinya. Ini adalah salah satu harta inti Suantian Dao Sekte, cermin reinkarnasi. Tapi retakan samar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tepi cermin. Semua ahli itu menjadi pucat saat melihat itu. Jika cermin reinkarnasi meledak di sini, maka kekuatan yang akan dilepaskan akan langsung menghancurkan sekte Dao Suantian. Tutup proyeksi Nine Netherworld Path. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Tuan Sekte. Dalam 9 Netherworld Path, Meng Qi dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat danau masa depan yang mengamuk. Sebelum sesuatu muncul, danau itu meletus seperti gunung berapi, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Apa yang kamu lakukan? Mengamuk sosok ilusi. Ledakan. Danau masa depan benar-benar meledak. Air yang tak berujung berubah menjadi kekuatan spiritual yang dengan cepat menghilang ke lingkungan. Bajingan. Sosok ilusi menuduh Long Chen. Itu merilis kekuatan spiritual mengamuk,
yang bertujuan untuk secara langsung memilikinya. Long Chen, teriak Meng Qi. Tidak apa-apa. Long Chen mendorong Meng Qi kembali. Dia tersenyum pada sosok yang menyerangnya. Guntur memenuhi udara, dan panah petir besar melesat ke depan. Ahaha, bagaimana Anda bisa memiliki kilat kesusahan? Petik 2. Ledakan. Mereka terlalu dekat, dan Long Chen terlalu kuat. Sosok itu mengeluarkan pekikan sedih saat ditusuk oleh panah petir. Lei Long, jebak. Mengikuti kata Long Chen, naga petir terbang dan melilit sosok itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengendalikan petir kesusahan? Sosok itu dengan putus asa berjuang, dipenuhi dengan teror. Idiot, saya punya banyak pengalaman berurusan dengan orang-orang seperti Anda, ejek Long Chen. Sejak awal, Long Chen tahu bahwa jiwa ini mencoba menipu dia. Hal pertama yang dia pikirkan adalah mayat korup yang dia temui dalam persidangan biara, Guisa. Jiwa yang disegel di dalam mayat itu sia-sia ingin Long Chen membawanya keluar. Tapi hanya dari aura jahatnya. Jelas itu bukan orang baik. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan Guntur yang lemah untuk melarikan diri dari kendalinya. Sekarang, hal yang sama terulang kembali. Tetapi dengan Lei Long, bagaimana dia bisa takut pada tubuh rohani? Tidak peduli seberapa kuat tubuh spiritualnya, itu akan ditekan di depan kilat kesusahan. Thunder Force adalah kutukan jiwa, dan mengingat kekuatan petirnya datang dari surga, tidak mungkin tubuh spiritual ini bisa melakukan apapun padanya. Tidak. Long Chen tidak akan berani berbicara seperti itu. Namun, setelah melihat sebagian dari masa lalunya, risikonya sepadan. Satu-satunya hal yang membuat frustrasi adalah bahwa dia tidak berharap seni bintang hegemon 9 bintang begitu mengerikan. Silver Lake bahkan belum bisa memulai meramalkan masa lalunya sebelum dihancurkan. Apa Long Chen tidak tahu adalah bahwa jika Suantian Dao Sekte tidak menutup proyeksi dengan cukup cepat, bahkan cermin reinkarnasi akan hancur. Meng Qi dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan sosok menakutkan yang dengan mudah ditangkap oleh Long Chen. Meskipun dia terbiasa dengan kemampuan Long Chen untuk menyebabkan masalah, ini pada tingkat yang sama sekali baru. Meng Qi, persiapkan dirimu, kata Long Chen. Apa? Ledakan. Lei Long tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan sosok itu benar-benar dihancurkan oleh kekuatannya. Setelah kehancurannya, kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kami benar-benar mendapatkan emas saat ini. Meng Qi, cepat dan serap mereka. Seru Long Chen. Binatang spiritual biasa hanya mampu meninggalkan beberapa gas dan cairan spiritual. Tetapi keberadaan ini sebenarnya telah meledak ke dalam banyak badan kristal ini. Tubuh kristal ini hanya akan muncul ketika kekuatan spiritual dikompresi ke puncak. Jumlah energi murni di dalamnya tidak terbayangkan. Ada terlalu banyak energi di dalam kristal ini. Saya tidak bisa menyerap sebanyak ini sekaligus. Seru Meng Qi. Ayah, istriku, kapan kamu menjadi begitu bodoh? Cukup segel mereka di dalam diri Anda dan kemudian secara perlahan perbaiki mereka di masa depan. Aku akan membantumu. Cepat. Petik 2. Begitu Future Lake meledak, kabut di sini mulai menghilang dengan cepat. Tidak akan lama sebelum semuanya menjadi jelas. Long Chen tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi di sini. Jadi dia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya dan menangkap kristal di udara, membawa mereka ke arah Meng Qi. Meng Qi segera menarik mereka semua ke lautan pikirannya. Itu menyebabkan dia menjadi pucat. Kristal-kristal itu terlalu mengerikan, dan masing-masing mengandung lebih dari 10 kali kekuatan spiritual yang dimilikinya. Segera menyerap begitu banyak dari mereka menyebabkan ledakan rasa sakit di jiwanya. Ayo pergi. Long Chen menarik Meng Qi berlari, dan mereka buru-buru meninggalkan lokasi yang hancur ini. Dia juga diam-diam mentransfer kekuatan spiritualnya untuk membantunya menyegel kristal. Lebih dari 1000 kristal sekarang ada di benaknya. Itu seperti menyimpan lebih dari 1000 bahan peledak di gudang. Jika bahkan satu meledak, jiwa Meng Qi akan bubar. Tapi sekarang sosok misterius telah dihancurkan. Kristal-kristal itu tidak memiliki master, sehingga Meng Qi bisa mengendalikan mereka. Bos, Long Chen berada di tengah-tengah bergegas ketika seseorang memanggilnya. Dia buru-buru berhenti untuk melihat Guoran. Haha, anak kecil, kau akhirnya menjadi surgawi. Tertawa Long Chen. Ketika Long Chen menarik mereka berlima ke zona badai, dia telah memutuskan untuk memberikan masing-masing dari mereka buah surgawi setelah Laut Suantian menghilang. Dia telah memberi Guoran buah dari Huo Wufang. Guoran adalah yang terlemah di antara mereka, tetapi dia juga yang memiliki kepala terbaik. Ketika datang untuk memimpin pasukan, dia pasti memiliki bakat. Jadi buah surgawi peringkat 2 ini akan membantu Legiun Dragon Blood paling banyak ketika diberikan kepadanya. Hehe, itu semua berkat bos, tertawa Guoran.
Long Chen mengatakan kepada mereka untuk tidak menyebutkan beberapa rahasia selama persidangan untuk menghindari orang lain mendengarnya. Tapi sebenarnya, dia terlalu berhati-hati. Mustahil bagi orang di luar Nine Netherworld Path untuk mendengar mereka, dan bahkan papan catur telah dihancurkan. Bagaimana kentunganmu? Tanya Long Chen. Hehe, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Guoran, akan pernah memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Ini sangat penting bagi saya, dan itu akan sangat membantu untuk penempaan saya. Petik 2. Forging Masters juga membutuhkan kekuatan spiritual. Tapi itu hanya karena bakat alami Guoran terbatas, dan kekuatan spiritualnya hanya bisa digambarkan sebagai biasa. Sekarang, dengan kekuatan peringkat 2 Celestial, dia telah membantai gerombolan binatang buas, yang membuat kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat. Guoran merasa seperti orang yang benar-benar baru. Dia saat ini memiliki kualifikasi untuk dibanggakan kepada siapapun. Dia sangat berterima kasih kepada Long Chen, dan dia sudah melupakan kesengsaraannya di zona badai. Semua murid, hancurkan piring batu giokmu untuk meninggalkan Nine Netherworld Path. Kecelakaan telah terjadi dengan uji coba ini, jadi itu berakhir sekarang. Petik 2. Suara wakil sekte master terdengar. Semua orang menghancurkan lempengan batu giok mereka, dan setelah fluktuasi spasial singkat, mereka muncul di luar lembah gunung. Surga, Long Chen dan yang lainnya baru saja keluar ketika tangisan kaget terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkonsentrasi pada mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 728. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 728 mengondensasi bintang istana pencerahan untuk lebih spesifik. Mereka tidak melihat Long Chen, tetapi pada Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan Guoran. 4 dari mereka semua melepaskan fluktuasi surgawi yang kuat. Itu adalah aura tak masuk akal yang dilepaskan ketika seseorang baru saja menjadi surgawi. Hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa itu adalah orang yang paling tidak berbakat, yang menangis seperti babi yang sekarat di zona badai, yang fluktuasi adalah yang terkuat. Selanjutnya, ada 2 jenis fluktuasi yang berasal darinya. Dia jelas peringkat 2 Celestial. Bagaimana mungkin? Apakah itu murid sekte Dao Xuantian, kepala biara, atau bahkan wakil sekte guru? Mereka benar-benar terkejut. Meskipun wakil sekte master mengatakan bahwa setelah menjalani siksaan di zona badai, akan ada kemungkinan mereka menjadi Celestial, itu hanya kesempatan. Kemungkinannya pasti tidak akan melampaui 10%. Tapi sekarang, keempat yang telah memasuki 9 Netherworld Path semua terbangun sebagai surgawi. Selanjutnya, 1 bahkan peringkat 2 Celestial. Jika itu Yue Zifeng atau salah satu dari yang lain, itu akan diterima. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan wasiat yang mengejutkan di zona badai. Bahkan mengagumi mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara saat menjalani siksaan neraka itu. Tapi Guoran, yang memiliki bakat terburuk dan kemauan paling lemah, yang telah bangkit sebagai peringkat 2 Celestial. Itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, setelah beberapa saat terkejut, wakil sekte master menjadi gembira. Meskipun ini tidak bisa dijelaskan, itu adalah hal yang hebat untuk Xuantian Dao Sekte, hal yang sangat hebat. Orang yang paling bersemangat tentang hal ini adalah Sui Wuhen. Sekarang, dia memiliki 4 Celestial lagi, dan 1 bahkan peringkat 2 Celestial. Sangat disayangkan bahwa Bu yang belum memasuki jalan 9 Netherworld, atau sepertinya akan ada peluang besar baginya untuk menjadi seorang surga juga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Long Chen. Bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak tahu batas kemampuannya. Apa yang kamu lihat? Apa? Kamu tidak mau menerima bahwa aku peringkat 2 Celestial sekarang? Kalau begitu ayo kita bertarung. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya tidak percaya membuat Guoran jengkel, terutama rasa iri yang tak tertahankan di mata Sui Guanzi. Bahkan jika kamu telah menjadi peringkat 2 Celestial, kamu masih sampah. Dengan kekuatan tempurmu, setiap peringkat 2 Celestial lainnya akan menghancurkanmu, ejek Sui Guanzi. Dia sepenuhnya benar, Guoran bahkan mungkin akan ditekan oleh peringkat 1 Celestial. Jika dia ingin mengalahkan peringkat 1 Celestial, dia harus bergantung pada Cry of the Heavenly Daws-nya. Karena terekspos, Guoran geram. Beraninya kamu memandang rendah aku. Aku akan menamparmu seperti bosku. Guoran mengambil postur tamparan. Tetapi ketika dia akan menyerang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengamuk pada Guyang dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Aku akan memberi pelajaran pada anak nakal ini. Petik 2.
Baru saat itulah Guyang dan yang lainnya menyadari bahwa Guoran baru saja menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mereka dengan cepat membantunya dengan tindakannya, menariknya. Lagi pula, saudara-saudara harus saling membantu. Guoran berjuang beberapa kali, tetapi saudara-saudaranya menolak untuk melepaskannya. Dia mengamuk di Sui Guanzi, hitung dirimu beruntung. Aku akan memberikan wajah saudara-saudaraku kali ini, tapi jangan biarkan aku menabrakmu sendirian. Petik 2. Long Chen terdiam. Dia menghela nafas. Bahkan sebagai peringkat 2 celestial, Guoran masih hanya memiliki kemampuan akting tingkat rendah. Dia tidak membaik sama sekali. Saudaraku, itu sudah cukup banyak. Anda orang yang berbeda dari sebelumnya, dan Anda harus mengubah gaya akting Anda, bisik Li Qi. Apakah ada yang menabrak sesuatu yang aneh di dalam? Wakil ketua sekte memotong pembicaraan mereka. Mereka buru-buru menjadi diam dan menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengalami sesuatu yang khusus. Long Chen juga secara alami tidak akan dengan bodohnya menonjol, jadi dia menggelengkan kepalanya. Meng Qi memandang ekspresi serius Long Chen dan merasa bahwa itu lucu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa sementara dia berada di sisinya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan secara terus-menerus, hal-hal yang dapat merangsang seseorang untuk mati. Selain itu, kepala Long Chen jelas tidak normal. Sepertinya tidak ada apa-apa di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Karena semua orang menggelengkan kepala mereka, wakil sekte master berkata, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan jalan 9 Netherworld. Aku senang kalian semua aman. Gangguan percobaan ini tidak dapat dihindari, tetapi jangan kecewa bahwa keuntungan Anda berkurang. Dao sekte pasti tidak akan membiarkan para muridnya menderita. Karena ini, hadiah percobaan berikutnya akan meningkat. Kembali dan istirahatlah. Adapun kapan persidangan berikutnya akan dimulai, kita harus menunggu kabar dari kepala sekte. Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Sebelumnya, ketiga persidangan itu semuanya berlangsung terus-menerus. Tetapi karena tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri dengan keuntungan Anda pada waktunya untuk percobaan ketiga. Hadiah percobaan ketiga adalah yang terbesar, jadi gunakan waktu ini dengan benar. Petik 2. Wakil-wakil sekte melambaikan tangannya, dan ruang berputar. Mereka kembali ke Plaza Xuantian. Namun, tidak semua orang kembali hidup. Ada beberapa orang tergeletak di tanah seolah-olah mereka tertidur. Tetapi jiwa mereka telah menghilang. Ada lebih dari 400 dari mereka, dan kehilangan ini membuat hati orang tenggelam. Mereka tidak mengira banyak murid berbakat ini akan mati di Nine Netherworld Path. 7 anggota dari Super Monasteri ke-36 telah meninggal. Itu membuat bayangan di hati orang-orang. Kegembiraan mereka sebelumnya berkurang. Realitas hanya kejam ini. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengambil risiko. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi ahli tertinggi tanpa mengambil risiko. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi seorang ahli, Anda harus menerima bahwa seorang ahli dapat mengambil hidup Anda setiap saat. Dunia kultivasi begitu kejam. Kepala biara membawa murid-murid mereka kembali ke kemah mereka. Mereka mulai merayakan. Meskipun ada korban, itu tidak bisa dihindari. Mereka yang selamat harus terus menjadi lebih kuat. Guyang dan yang lainnya hilang dari perayaan di Super Monasteri ke-36. Guyang telah pergi ke pengasingan, mengatakan bahwa ia juga akan menjadi seorang surgawi. Itu menarik tatapan terperangah, tapi Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa begitu dia menyaring buah surgawi-surgawi, dia akan segera menjadi seorang surgawi. Tidak ada cara untuk mengatasi ini. Kekuatan spiritual Guyang sangat mengerikan. Di depan kepala biara, tidak ada cara dia bisa menyembunyikan fluktuasi pemurnian buah dao surgawi. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Setelah perayaan, semua orang mulai berkultivasi. Mereka telah membuat keuntungan besar di Laut Xuantian dan Nine Netherworld Path. Dengan demikian, mereka mengambil keuntungan dari periode ini untuk menyerap keuntungan ini sehingga mereka bisa berada pada kondisi puncak untuk percobaan terakhir. Ketika semua orang pergi ke pengasingan, begitu pula Long Chen. Pikirannya memasuki ruang kekacauan utama, dan dia melihat pil pemurnian Huolong. Pil Istana 5 Lingkaran Pencerahan. Huolong sebenarnya bisa memperbaiki pil Istana Pencerahan 5 Cincin. Itu pasti telah menyerap sejumlah besar energi nyala dari inti zona badai. Bahkan kemampuan alkimia miliknya telah meningkat sebanyak itu. Huolong, terima kasih. Long Chen melihat lebih dari 1000 pil Istana Pencerahan. Huolong berubah menjadi ular api kecil dan melingkar di lengan Long Chen. Itu menggosok kepalanya terhadap Long Chen. Long Chen merasakan emosi seperti anak kecil datang darinya. Sudah sulit bagimu. Jika Anda lelah, istirahatlah. Long Chen menggosok kepalanya. Setelah menghiburnya sebentar, dia meninggalkan perkemahan.
Dia langsung bergegas, pergi keluar sekte Xuantian Dao. Tetapi dia baru saja mencapai gerbang ketika seorang murid menghentikannya. Senior magang saudara Long Chen, persidangan sudah dekat. Jika kamu pergi sekarang, Long Chen mengerutkan kening. Apakah aku tidak diizinkan pergi? Tidak, kamu bisa. Tetapi percobaan ketiga dapat dimulai kapan saja. Jika Anda keluar dan tidak menghasilkan waktu, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda, sang murid memperingatkan. Haha, tidak apa-apa. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi aku hanya akan jalan-jalan. Ketika saya mendengar bel untuk berkumpul, saya akan segera kembali. Long Chen menepuk bahu murid itu, bersyukur atas pengingatnya. Dia pergi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jumlah pil ini akan cukup untuk benar-benar memadatkan bintang istana pencerahan. Hanya memadatkan topan itu hampir menghancurkan ruang pelatihan. Setelah topan terkondensasi menjadi bintang, itu akan menyebabkan gangguan besar. Long Chen menemukan gunung besar. Dari sini, Xuantian Dao Sekte hanya satu titik di kejauhan. Selama dia tidak melangkah terlalu jauh, itu tidak akan mengganggu sekte itu, dan dia masih bisa mengatakan kapan persidangan dimulai. Dia mulai mengkonsumsi pil istana pencerahan 5 cincin, mendorongnya sedikit dengan segenggam ke tenggorokannya. Dia harus bekerja cepat. Begitu dia mencapai titik tertentu dalam mengkondensasi bintang, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan. Jika dia benar-benar melewatkan persidangan karena itu, dia akan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Lebih jauh, dia telah melihat beberapa petunjuk tentang asal-usulnya di Nine Netherworld Path. Sekarang dia ingin melihat orang tuanya lebih. Dia harus mencapai puncak dunia kultivasi secepat mungkin. Bahkan sesuatu yang menakjubkan seperti Future Lake tidak dapat sepenuhnya ilahi dari masa lalu liontin batu giok. Itu berarti beberapa kekuatan yang kuat telah mengganggu cermin reinkarnasi. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengejutkannya asal-usulnya. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa Future Lake telah dapat melihat sudut masa lalunya. Tetapi tidak sedikit pun tentang seni bintang hegemon. Hanya mencoba mengintip telah menyebabkannya meledak. Itu membuatnya memikirkan beberapa kemungkinan yang menakutkan. Tetapi misteri yang harus dia ungkap terlalu besar, dan dia masih ingin bisa hidup setelah mengungkapnya. 3 hari berlalu tanpa suara sedikit pun dari sekte Xuantian Dao. Di sisi lain, suara ledakan keras tiba-tiba datang dari tangan Long Chen, dan energi yang mengerikan meletus. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 729. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 729 gagal disempurnakan. Enteng. Enteng. Ledakan. Sial. Meskipun Long Chen telah melakukan yang terbaik, dia tidak dapat mengendalikannya. Begitu topan mencapai puncaknya, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dan gunung di bawahnya hancur. Batu-batu besar dikirim jatuh, diikuti oleh gemuruh keras. Sial. Aku masih berakhir menyebabkan keributan sebanyak ini. Saya harus menyelinap pergi. Petik 2. Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan di tubuhnya. Dia segera melarikan diri selusin gunung. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat beberapa orang sudah muncul di sana. Gangguan ini terlalu besar, dan beberapa murid datang untuk melihatnya. Untungnya, Long Chen menyelinap cukup cepat dan mereka belum melihatnya. Menghela napas lega, Long Chen memeriksa tangannya. Papan telah menghilang, dan sebuah bintang kecil telah menggantikan tempatnya. Meskipun itu hanya ukuran biji wijen dan hanya bentuk embrionik, dia merasakan resonansi dengan Feng Fu, Aliot, dan Life Fate Stars. Dia merasakan energi yang tak ada habisnya mengalir keluar darinya. Dia menekan udara. Ledakan keras terdengar dan sepertinya ruang akan hancur berantakan. The Enlightenment Palace Star benar-benar tidak mengecewakanku. Hanya kekuatan tubuh fisik saya yang 10 kali lebih besar. Begitu bintang itu benar-benar kental. Seberapa kuatkah aku? Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan pada kekuatan barunya. Terakhir kali, dia mungkin berhasil mengalahkan Sui Guanzi, tetapi dia tahu bahwa kemenangannya agak beruntung. Jika Sui Guanzi tidak begitu ceroboh, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, Sui Guanzi dan yang lainnya pasti telah memperoleh manfaat besar di Laut Xuantian dan Nine Netherworld Path. Tapi dia belum mendapatkan apa-apa. Meskipun Lei Long dan Huolong menjadi lebih kuat, mereka adalah kartu truf terkuatnya, dan dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Jika dia memang mengungkapkan mereka, maka itu pasti untuk tujuan membunuh lawan-lawannya. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang pertempuran Sui Guanzi dan Zhao Wuji selama persidangan ketiga. Jika dia tidak ingin mengungkapkan Lei Long dan Huolong, maka dia akan ditekan. Tapi sekarang, dia tidak lagi perlu khawatir. Sekarang kekuatanku telah meningkat sebanyak ini.
tubuh fisikku seharusnya bisa bertahan 1000 kati kekuatan. Haruskah saya mencobanya? Petik 2. Long Chen mengeluarkan skala naga hijau. Dia menutup matanya dan menyelaraskan dirinya dengan fluktuasi dalam upaya untuk menggunakan jiwanya untuk membuka segel di atasnya. Ahli naga telah menyaring darah esensi dalam skala dan juga menempatkan segel di atasnya. Segel itu untuk mempertahankan sebanyak mungkin kekuatan darah esensi. Saat kekuatan spiritualnya beredar, segel itu perlahan dibuka. Ada setetes darah hijau di dalam timbangan, dan Long Chen menariknya ke telapak tangannya. Ledakan! Long Chen menjerit. Dia terlempar ke belakang, muntah darah dan dagingnya terbang dengan liar. Dia jatuh ke tanah, dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Melihat ke bawah, jiwanya hampir lari ketakutan. Hampir semua dagingnya meledak sekarang. Hanya ada lapisan tipis daging di tulangnya, dan bahkan organ internalnya akan keluar. Apa yang sedang terjadi? Long Chen terkejut. Dia buru-buru mengedarkan ruang kekacauan primal, dan dagingnya mulai pulih dengan cepat. Dalam waktu yang setara dengan dupa, tubuhnya pulih. Dia benar-benar pucat. Itu terlalu berbahaya. Dia baru saja sedikit menjauh dari kematian yang mengerikan. Dia buru-buru memeriksa skala. Darah esensi sekali lagi disegel. Apa yang terjadi? Bukankah itu mengatakan bahwa saya bisa mencoba memurnikan darah begitu tubuh saya bisa menahan 1000 kati kekuatan? Petik 2. Tiba-tiba, dia menamparkan kakinya. Sialan, sungguh corner. Jadi itu yang dicoba. Petik 2. Dia bisa mencoba memperbaikinya begitu dia bisa menanggung 1000 kati kekuatan. Dengan kata lain, jika dia telah mencapai level itu, dia bisa mencobanya tanpa sekarat. Syukurlah aku tidak mencoba ini sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan ada lagi. Long Chen merasakan ledakan ketakutan. Pada saat yang sama, penghormatannya pada ahli naga meningkat. Naga itu mengatakan bahwa skala naga ini berasal dari ganti kulit masa pertumbuhannya. Bayi naga adalah naga hijau. Hanya satu tetes darah esensinya yang mengerikan ini, yang praktis bertentangan dengan tatanan alam. Itu ribuan kali lebih menakutkan daripada legenda. Baik, aku akan mengakui kamu luar biasa. Tanpa sepenuhnya mengondensasi bintang keempat, aku tidak akan menyentuhmu. Petik 2. Long Chen memiliki keinginan untuk menangis saat dia menempatkan skala naga ke ruang kekacauan utama. Saat ini, ruang kekacauan utama adalah tanah kematian. Ketika tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat, energi pohon-pohon di dalamnya jelas tidak bisa mengimbanginya. Satu pemulihan total telah menghabiskan semua energi kehidupan di pohon. Selanjutnya, tubuhnya masih sangat lemah. Dagingnya mungkin telah kembali, tetapi dia hanya memiliki kekuatan 60% sekarang. Dia perlu menemukan semacam vegetasi yang lebih kuat untuk menggantikan pohonnya. Long Chen dengan lelah kembali ke Sekte Dao. Mungkin itu karena apa yang terjadi di Jalan 9 Netherworld, tetapi persidangan ketiga, yang seharusnya datang tepat setelah persidangan kedua, baru dimulai setengah bulan kemudian. Selama waktu itu, murid-murid Sekte Xuantian Dao berubah, masing-masing menjadi penuh antusiasme dan energi. Ketika Gu yang muncul di depan semua orang setelah dia terbangun sebagai seorang surgawi, mereka sekali lagi terkejut. Sekarang, Super Monasteri ke-36 memiliki 7 celestial. Salah satunya adalah peringkat 2 celestial, serta monster seperti Long Chen. Ketika mulai menguat, Super Monasteri ke-36 tidak lagi kalah dibandingkan dengan Super Monster dari Four Heavenly Geniuses. Metamorfosis ini benar-benar mengejutkan. Sebelumnya, Gu yang tidak menghadiri Nine Netherworld Path, mengatakan bahwa ia tidak akan keluar dari pengasingan sampai ia menjadi surgawi. Saat itu, banyak orang mencibir. Apakah dia pikir seseorang bisa menjadi surgawi hanya karena mereka mau? Tapi sekarang karena Gu yang berdiri di depan mereka, orang-orang itu praktis menjadi gila. Dia sebenarnya berhasil. Namun, bukan hanya mereka berlima yang telah bangkit sebagai surga setelah persidangan. Ada satu murid biasa lainnya yang telah menjadi surgawi. Tetapi ketika peluang dibandingkan, mereka sama sekali berbeda. Selain kebangkitan Gu Yang, masalah mengejutkan lainnya adalah bahwa Four Heavenly Geniuses semuanya telah maju. Pergi dari Heaven Stage ke-8 Xiantian ke Heaven Stage ke-9. Masing-masing dari mereka seperti pisau tajam, dan aura mereka telah benar-benar berubah. Bahkan peringkat 1 celestial pun bisa mendekati mereka, karena aura itu akan mendorong mereka menjauh. Tatapan mereka tampak bersinar, tetapi ketika mereka melihat Long Chen, mereka tidak bisa tidak merasa kecewa. Dia masih berada di Heaven Stage ke-3, dan kulitnya tidak terlihat bagus. Dia hampir tampak seperti sedang sakit. Tentu saja dia tidak terlihat baik. Hanya ketika dia kembali dia menyadari bahwa meridiannya telah rusak oleh darah esensi naga hijau. Satu-satunya kejutan yang menyenangkan adalah ketika dia menyembuhkan meridiannya, dia telah menemukan Dragon Ki yang sangat lemah di dalam diri mereka.
Itu adalah aura yang ditinggalkan oleh darah naga. Meskipun aura itu telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya, naga Qi ini perlahan memperkuat tubuhnya. Long Chen tidak berharap mendapatkan berkah seperti itu. Sekarang, seharusnya lebih mudah baginya untuk memurnikan darah naga di masa depan. Dia telah meletakkan dasar yang kuat. Namun, dia tidak mencoba memurnikan darah naga lagi. Meskipun mencoba lagi dan lagi secara perlahan bisa memperbaiki darah, setiap kali dia melepaskan segel, dia akan kehilangan sebagian dari energi darah. Itu tidak sepadan. Saat ini, meridian Long Chen baru pulih sekitar 80 hingga 90%. Jadi kulitnya jelas tidak begitu baik. Tidak mungkin dia terlalu mabuk alkohol dan wanita. Gumam seorang wanita saat melihat Meng Qi dan Tang Wan-er. Ketika orang lain mendengar itu, mereka tiba-tiba mengerti. Tatapan itu membuat Meng Qi dan Tang Wan-er memerah karena malu dan malu. Jangan menurunkan diri ke level mereka, menghibur Long Chen. Ekspresi mereka menjadi sedikit lebih baik, tetapi kata-kata selanjutnya membuat mereka ingin memukulinya. Jika kamu ingin memainkan game semacam itu, kita bisa melakukannya kapan saja. Kedengarannya sangat menyenangkan dan menantang. Long Chen berkata dengan suara yang hanya bisa mereka bertiga dengar. Tang Wan-er memiliki keinginan untuk menggigitnya. Melihat Long Chen menggoda dengan Meng Qi dan Tang Wan-er, Zhao Wuji marah. Long Chen, doakan agar kamu tidak bertemu saya selama persidangan ini. Jika kita bertemu, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Petik 2. Idiot. Long Chen hanya mendengus. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang seperti itu pasti dimanjakan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya yang idiot. Dia adalah seseorang yang tidak berhubungan dengan kenyataan. Apapun yang dia inginkan, dia dapatkan. Jadi dia tidak pernah peduli untuk membuat orang lain marah. Tetapi ketika orang lain membuatnya marah, itu seperti mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Di matanya, dan juga para jenius surgawi lainnya, mereka adalah kebanggaan dunia ini. Yang lain hanya ada di sana untuk diinjak-injak dan dimainkan. Mereka kuat, dan mereka memiliki pendukung yang kuat, sehingga mereka tidak perlu menghormati orang lain. Long Chen sudah melihat banyak orang seperti itu, dan dia juga telah membunuh banyak dari mereka juga. Hanya ketika mereka akan mati barulah mereka akhirnya mengerti apa itu teror. Tapi dengan menyesal, Long Chen tidak pernah memberi mereka banyak waktu untuk merasakannya. Dia langsung mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Jadi, dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti itu. Jika mereka benar-benar memprovokasi dia, maka dia akan langsung membunuh mereka. Pada saat ini, wakil sekte master muncul. Semua orang terdiam dan meluruskan punggung mereka. Beberapa hati mereka tegang. Sidang ketiga akan segera dimulai. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 730. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 730 Tangga Surga Netherworld. Long Chen dan yang lainnya muncul di atas gunung. Di depan mereka ada tangga batu besar. Tangga itu sangat lebar, dengan setiap langkah memiliki luas permukaan beberapa ribu meter. Tangga melayang tinggi ke awan, begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Ini adalah percobaan ketiga pertemuan bela diri Xuantian Dao Sekte ini, Netherworld Heaven Staircase. Kata-kata wakil sekte master terdengar di telinga semua orang. Tangga ini terbuat dari batu dari dunia orang mati. Formasi yang diukir di dalamnya mampu meraih sesuatu yang tidak ada di dunia fisik. Di atas Netherworld Heaven Staircase, setiap orang akan dapat memperoleh keberuntungan karma. Keberuntungan karma adalah sesuatu yang fana dan misterius, tetapi itu benar-benar ada. Mereka yang bisa menjadi ahli puncak semuanya memiliki keberuntungan karma yang sangat besar. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seseorang, tidak peduli seberapa kuat mereka menjadi, jika keberuntungan karma mereka mengerikan, mereka akan terus-menerus mengalami perangkap dan bahaya, dan mereka cepat atau lambat akan jatuh. Adapun kalian semua, Anda telah naik di atas orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak dapat berdebat bahwa banyak hal itu karena keberuntungan. Jadi uji coba ini sangat penting bagi Anda. Lakukan yang terbaik untuk mendaki setinggi mungkin. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, lebih banyak keberuntungan karma akan berkumpul pada Anda. Petik 2. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka yang basis budidayanya telah mencapai level mereka semua bersentuhan dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Keberuntungan karma yang disebut ini adalah berkat yang diberikan surga kepada makhluk-makhluknya. Meskipun tidak ada bukti kuat yang membuktikan keberuntungan karma ada, siapapun yang telah berkultivasi ke tingkat mereka dengan kuat mempercayainya. Peningkatan sedikit saja dalam keberuntungan karma sepenuhnya dapat mengubah nasib seseorang. Itu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Bencana menjadi keberuntungan. Itu adalah eksistensi yang sangat tak terbayangkan.
Itu benar-benar tak terduga untuk Netherworld Heaven Staircase untuk dapat meningkatkan keberuntungan karma seseorang. Ini adalah harta yang benar-benar menantang surga. Mereka semua bersemangat untuk memulai. Wakil-wakil sekte melanjutkan. Ada 999 tangga. Di antara masing-masing tangga besar itu terbentang 99 tangga yang lebih kecil. Sekarang sesuai aturan, aku akan menjelaskan hadiah untuk tangga surga dunia. Semua orang harus mendengarkan dengan cermat. Petik 2. Sebenarnya ada lebih banyak hadiah. Semua orang sangat gembira. Netherworld Heaven Staircase ini benar-benar layak menjadi uji coba terakhir. Murid manapun yang bisa mencapai langkah 333, 666, atau 999 akan menerima hadiah. Adapun apa hadiahnya, tidak ada yang tahu sebelumnya, karena hadiah itu diberikan kepada Anda oleh Netherworld Heaven Staircase. Diputuskan oleh keberuntungan karma seseorang. Ada kemungkinan hadiah bagus, dan ada juga hadiah sampah. Ini akan menjadi keberuntungan karma Anda. Selanjutnya, pada langkah ke-999, ada sebuah platform. Hadiah terakhir ada di platform itu. Adapun imbalannya, tidak ada yang tahu. Penghargaan ini dibuat oleh sekte kepala, tapi saya bisa menjamin bahwa hadiahnya akan melampaui imajinasi terliar Anda. Petik 2. Sui Guanzi dan mata ahli lainnya mulai bersinar. Mereka jelas telah memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan hadiah akhir itu. Baiklah, sudah waktunya. Persidangan terakhir pertemuan bela diri Xuantian dimulai sekarang. Petik 2. Murid-murid yang bersemangat, yang sejak lama tidak sabar untuk memulai, menuntut. Tapi mereka baru saja melangkah ke Netherworld Heaven Staircase ketika ekspresi mereka berubah. Mereka merasa seperti memasuki air, dan langkah kaki mereka menjadi lambat. Mereka tidak hanya merasakan tekanan fisik, tetapi mereka juga merasakan tekanan pada jiwa mereka. Selain itu, semacam perasaan malas, lelah mengisi mereka. Satu membuat mereka merasa lebih suka tidur siang daripada terus mendaki. Long Chen juga merasakan keanehan ini ketika dia melangkah ke langkah pertama. Dia memberitahu orang-orangnya, Laut Xuantian adalah cobaan bagi tubuh fisik Anda, sedangkan Jalan 9 Netherworld adalah cobaan bagi jiwa Anda. Netherworld Heaven Staircase ini menggabungkan aspek dan banyak lagi. Ini menargetkan tubuh fisik, jiwa, kemauan, dan bahkan keinginan jauh di dalam hati mereka. Ini akan menyebabkan perasaan malas dan emosi negatif lainnya muncul di dalam diri Anda. Namun, itu seharusnya tidak ada artinya bagi Anda. Saudaraku, kalian semua pejuang yang telah mempermainkan dirimu sendiri melalui darah dan api. Keluarkan darah panas dan hasrat muda Anda untuk membiarkan semua orang melihat apa yang benar-benar ahli. Mendorong Long Chen, biaya. Moral para prajurit Dragon Blood melambung tinggi, dan mengabaikan emosi negatif yang diberikan tangga kepada mereka. Mereka bergegas. Pada saat ini, wakil-wakil sekte melambaikan tangannya, dan panggung batu di bawahnya dan para ahli lain yang telah menemani murid-murid mereka di sini mulai naik ke udara. Duduk di atas panggung, adalah mungkin untuk melihat semua yang terjadi di tangga dengan jelas. Aku bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa mendapatkan hadiah terakhir kali ini, gumam seorang kepala biara. Itu karena di masa lalu, tidak ada yang berhasil mencapai langkah ke-999. Dan bahkan jika seseorang berhasil mencapai langkah ke-999, mereka tidak akan selalu bisa mendapatkan hadiah akhir itu. Ada peluang yang sangat tinggi kali ini. Paling tidak, ada peluang tinggi untuk 5 orang. Senyum langka muncul di wajah wakil sekte master. 5. Apakah tidak ada orang lain yang baru saja naik ke peringkat 2 celestial? Petik 2. Ekspresi wakil sekte master menjadi aneh ketika tatapannya jatuh pada Guoran, yang saat ini mengibarkan bendera besar dan bersorak untuk semua orang. Dia menghela nafas. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat peringkat 2 surgawi yang begitu lemah. Mata saya benar-benar telah dibuka untuk dunia. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika mereka melihat Guoran. Dia benar-benar adalah keajaiban di antara para pembudidaya. Dikombinasikan dengan Long Chen, mereka bisa disebut 2 Great Marvels. Ketika mereka berbicara, ada 5 orang yang maju dengan kecepatan yang sama, jauh di depan yang lain. Mereka sudah mencapai tangga ke-100. Kelima orang ini adalah Zhao Wuji, Sui Guanzi, Zhong Wuyan, Yue Qianshan, dan Long Chen. Mustahil untuk membantu orang lain di tangga. Jadi Long Chen tidak perlu merawat yang lain. Dia maju secepat 4 jenius surgawi. Ini membuktikan tanpa keraguan bahwa kekuatan Long Chen cocok dengan mereka. Banyak orang yang tidak yakin sebelumnya akhirnya harus menutup mulut. Long Chen mungkin telah mengalahkan Sui Guanzi sebelumnya, tetapi banyak orang berpikir dia baru saja beruntung, dan bahwa Sui Guanzi hanya ceroboh. Kemudian, Four Heavenly Geniuses telah membuat keuntungan besar di Laut Xuantian dan Nine Netherworld Path,
sementara Long Chen tampaknya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Karena itu, banyak orang mengira Long Chen telah kehilangan kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan 4 jenius surgawi. Tapi sekarang, mereka berlima maju dengan kecepatan yang sama, dan mereka tampaknya saling bersaing. Mereka semua menolak untuk kalah, jadi itu jelas menunjukkan kekuatannya. 5 dari mereka dengan cepat mencapai tangga ke-100. Long Chen segera merasakan tekanan 2 kali lipat, tetapi mereka terus bergegas maju tanpa jeda. Jelas, mereka sudah mulai bersaing untuk melihat siapa yang paling kuat. Di belakang Long Chen adalah masa surgawi. Mereka telah mencapai langkah ke-80, tetapi perbedaannya sudah jelas. Meng Qi dan Tang Wan Er berpegangan tangan saat mereka maju dengan cepat. Mereka berada di posisi paling depan dari peringkat 1 celestial. Mereka tampak seperti peri yang telah turun ke dunia, dan mereka adalah pemandangan yang paling indah di Netherworld Heaven Staircase. Di belakang surga adalah murid biasa, dengan prajurit Dragon Blood di depan. Adapun Guoran, jenius, dia sebenarnya tanpa malu-malu bersembunyi di antara mereka. Namun, untuk mengekspresikan karakter agung dan mulianya, dia melambaikan spanduk bola balik, menyemangati semua orang. Tindakannya yang benar membuatnya tampak seperti telah mengorbankan kesempatannya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan para ahli top lainnya untuk membantu meningkatkan moral semua orang. Orang-orang di belakang prajurit Dragon Blood jelas lebih lambat. Mereka seperti sekawanan domba, dan mereka akhirnya membentuk seekor naga yang berputar di tangga. Pada saat ini, adalah mungkin untuk mengatakan kemampuan keseluruhan seseorang. Banyak orang tidak memiliki masalah dengan tekanan pada tubuh fisik dan jiwa mereka, tetapi keinginan mereka jelas merupakan titik lemah yang fatal. Orang di tempat terakhir hanya mencapai langkah ke-6. Saat dia menatap tangga yang tak berujung, ekspresi bingung dan hilang muncul di matanya. Kepala biara tidak merasakan kejutan atau kemarahan di adegan itu. Itu karena mereka tahu betapa aneh tangga Netherworld Heaven. Mereka juga pernah memanjatnya, jadi mereka tahu penderitaan apa yang dialami para murid ini. Begitu Anda begitu lelah, atau mungkin sekali kepercayaan diri Anda melambat, emosi negatif akan muncul dalam diri Anda. Sebuah suara akan meminta Anda untuk menyerah, bahwa Anda tidak bisa bertahan lebih lama, jadi mengapa Anda harus memaksakan diri? Ini akan memikat Anda, merayu Anda, memberitahu Anda bahwa tangga ini tidak seajaib yang pernah Anda pikirkan. Keberuntungan karma, itu hanya omong kosong, sebuah cerita untuk menipu orang. Suara itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Itu berasal dari bagian malas hati seseorang. Setiap orang memiliki sisi malas. Jika keinginan Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa menekannya. Di Netherworld Heaven Staircase, kemauanmu terus-menerus diuji, dan itu akan membuatnya terlalu mudah untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak terkait dengan bakat. Jadi setiap kali Netherworld Heaven Staircase diaktifkan, beberapa murid yang sangat berbakat akan berakhir di belakang beberapa murid dengan bakat yang agak rata-rata. Itu karena bakat superior mereka membuat kehendak mereka kurang stabil. Ledakan. Tiba-tiba, tangga bergetar sedikit. Semua orang terkejut, dan buru-buru mendongak. Mereka melihat 5 orang telah mencapai tangga ke-333. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba di tangga ke-333, pundak mereka sedikit merosot ketika tekanan kuat jatuh pada mereka. Tekanan ini tidak hanya menargetkan tubuh mereka, tetapi juga pikiran mereka. Itu membuat mereka merasa sangat lelah. Long Chen merasakan dampak itu terutama, tapi dia mengabaikannya. Kelelahan seperti ini hanya perasaan, atau mungkin bisa disebut persepsi salah. Anda tidak bisa bingung dengan itu. Jika ya, itu akan melahirkan emosi negatif, dan kemudian akan lebih sulit untuk menekannya. Setiap ruang di samping mereka berlima gemetar, dan bola cahaya muncul. Bola-bola cahaya itu hanya selebar 1 kaki. Mereka seperti pusaran air kecil, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah hadiahmu. Jangkau cahaya dan tarik keluar apa yang diberikan kepada Anda, kata wakil sekte master. Melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menerima hadiah, para murid yang mendaki dengan pahit dipenuhi dengan antisipasi. Akan jadi apa penghargaan mereka? Karena tidak ada orang lain yang mau, biarkan aku pergi dulu. Yue Qianshan meraih bola cahayanya dan mengeluarkan item tertentu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 731. Semua chapter next PDF opsi. Bab 731 Diagram Tempa Senjata. Yue Qianshan menarik tangannya keluar dari bola cahaya. Dia mengeluarkan pil 9 cincin. Pil penghalang. Pil
dan dapat memungkinkan ahli Xiantian untuk memajukan ranah kecil. Dan menyesal, tidak ada gunanya bagi Yue Qianshan, yang sampai Heaven Stage ke-9. Tingkat berikutnya adalah ekspansi laut, dan itu bukan peningkatan wilayah. Namun, pil ini masih sangat berharga. Bahkan jika Yue Qianshan tidak menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada orang lain. Mari kita lihat milikku. Zhao Wuji juga mengambil tindakan. Dia mengeluarkan satu set baju besi cermin yang tampak tidak buruk. Sampah. Zhao Wuji mengutuk. Baju besi ini mungkin berguna bagi orang lain, tapi itu tidak berguna baginya. Sui Guanzi mengeluarkan jimat kuning. Jimat merilis fluktuasi energi air yang sangat padat. Sui Guanzi senang, dan sebelum yang lain bisa memeriksanya dengan hati-hati, dia menyimpannya. Hati semua orang bergetar. Mungkin Sui Guanzi benar-benar mendapatkan harta karun. Zhong Wuyan juga menarik sesuatu, tetapi keberuntungannya kurang. Dia memperoleh senjata, tetapi itu adalah senjata yang sangat khusus, sebuah kait. Hanya sedikit orang yang pernah menggunakan hal seperti itu. Meskipun itu adalah item encanted, itu adalah level serendah mungkin. Nilainya tidak terlalu tinggi. Benda terpesona digunakan oleh para ahli ekspansi laut. Tanda pada mereka bisa diaktifkan untuk melepaskan kekuatan besar. Mereka dikategorikan ke dalam kelas rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan bahan yang mereka buat dan rune diukir pada mereka. Item encanted tingkat rendah mengecewakan Zhong Wuyan. Sekarang yang tersisa hanyalah Long Chen. Dia juga meraih dan menarik sesuatu. Sial, melihat apa yang telah diperolehnya, dia tidak bisa tidak mengutuk. Dia telah mendapatkan sepasang sepatu bot, dan itu benar-benar lusuh. Mereka jelas sudah dipakai. Semua orang tertegun sejenak. Bahkan wakil sekte master dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Keberuntungan Long Chen benar-benar menantang surga, desah Master Sekte. Wakil Sekte Master tahu bahwa hadiah Netherworld Heaven Staircase dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pada tangga ke-333, harta itu dibagi menjadi 3 kelas, tinggi, sedang, dan rendah. Tetapi ada juga kemungkinan hadiah keempat, sampah. Probabilitas untuk tangga ke-333 adalah, kelas atas 5%, kelas 30%, kelas bawah 63%, dan 2% sampah. Selain harta kelas menengah yang didapat Sui Guanzi, yang lain semuanya mendapatkan harta kelas rendah. Tapi Long Chen telah mendapatkan sepasang sepatu bot lusuh. Itu hanya sampah. Benar-benar menantang surga. Tapi bukankah sepertinya keberuntungan mereka tidak terlalu baik? Desah seseorang. Keberuntungan mereka benar-benar kurang. Hanya saja ketika dibandingkan dengan Long Chen, keberuntungan yang lain bisa dianggap tidak buruk. Haha. Sepatu bot lusuh benar-benar sangat cocok untuk udik, ejek Sui Guanzi. Long Chen dengan marah melemparkan sepatu itu ke wajah Sui Guanzi. Sui Guanzi berkelit, tersenyum dingin. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah. Dia tidak mengira Long Chen telah menaruh begitu banyak pemikiran dalam serangan ini. Dia telah melempar sepatu bot itu dengan satu di depan dan satu di belakang. Yang di belakang ditujukan ke tempat yang akan dia hindari. Itu hampir menimpanya. Meskipun dia hanya berhasil mengelak, sepatu bot itu terbang melewati hidungnya. Dia bahkan mencium aroma menjijikkan darinya. Bajingan. Sui Guanzi akan menyerang dengan marah ketika lampu di samping mereka menghilang dan Zhong Wuyan mengambil inisiatif untuk maju. Sisanya terkejut dan diikuti dengan tergesa-gesa. Sui Guanzi tidak punya pilihan selain untuk menekan amarahnya. Ini lebih penting. Ini akan memutuskan siapa yang nomor 1. Tidak lama setelah mereka berlima bergegas, Meng Qi dan Tang Wan Er tiba. Bola cahaya muncul di samping mereka. Meng Qi mengulurkan tangan dan mengeluarkan tablet batu giok. 3 kata besar tertulis di atasnya, seni gambar jiwa. Keberuntungan gadis ini benar-benar baik. Seni menggambar jiwa itu adalah seni jiwa tingkat tinggi. Ini praktis harta yang tak ternilai. Puji wakil sekte master. Meng Qi benar-benar senang. Memasukkan akal ilahi ke dalam tablet batu giok, dia menemukan ada seni magis yang sangat mendalam yang tercatat di dalamnya. Itulah tepatnya yang dia butuhkan. Dalam Suantian Dao Sekte, ada sangat sedikit seni jiwa tingkat tinggi. Dan banyak dari mereka tidak cocok baginya untuk dilatih. Seni menggambar jiwa ini sebenarnya adalah teknik budidaya gabungan dan seni magis ofensif. Dia memiliki keinginan untuk segera mulai mempelajarinya. Dibandingkan dengan Meng Qi, keberuntungan Tang Wan Er tidak begitu baik. Dia mendapatkan baju besi yang lembut, tetapi dari bentuknya, itu dibuat untuk seorang pria. Dia hanya bisa menyimpannya dan melihat apakah ada orang lain yang membutuhkannya. Meng Qi dan Tang Wan Er melanjutkan. Celestial lainnya juga tiba. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di belakang mereka ada para prajurit Dragon Blood. Mereka memiliki keinginan kuat, dan mereka tiba tanpa ragu sedikit pun.
Itu hanya satu pemikiran, dan itu mengikuti jejak Long Chen. Adapun jenius besar yang telah mengibarkan spanduk dan bersorak untuk semua orang, dia sekarang semua bersorak. Orang-orang harus menyeretnya ke sini. Berhenti menarikku. Lanjutkan saja. Saya akan beristirahat di sini sebentar dan mengejar Anda nanti, kata Guoran lemah. Guoran merasa seperti timah dicurahkan ke tubuhnya. Setiap langkah melelahkan. Dia kelelahan seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati yang sangat besar. Yang dia ingin lakukan hanyalah pingsan dan tidur. Aku tidak bisa. Bos berkata bahwa kamu setidaknya harus mencapai tangga ke-333, atau itu akan terlalu memalukan, kata seorang pendekar Dragon Blood. Dia praktis menyeret Guoran yang pincang. Ini membuat kepala biara terdiam. Dia benar-benar adalah peringkat 2 terlemah dalam sejarah surgawi. Dengan susah payah Guoran membiarkan dirinya diseret ke tangga ke-333. Dia dengan lelah mengulurkan tangannya ke dalam bola cahaya di sampingnya. Tetapi ketika dia melihat buku tebal yang telah ditariknya, matanya terbuka lebar. Bahkan, matanya hampir muncul jauh-jauh. Weapon Forging Diagram. Guoran yang tampaknya setengah mati langsung hidup kembali. Emosi negatif itu terlempar ke samping olehnya. Ini adalah buku rahasia tentang seni tempa, dan ada penjelasan rinci tentang penempaan. Ada 2 prinsip dasar serta desain untuk senjata tingkat tinggi. Inilah yang selalu dinanti-nantikan Guoran. Meskipun ia telah memperoleh Ethereal Crafting Secret Record, teks praktis ilahi yang telah ditulis dalam karakter abadi tentang penempaan, prinsip-prinsip yang dicatat di dalamnya terlalu maju. Dia hanya mampu memahami kurang dari 1% saja. Meskipun dia telah mendapatkan buku-buku tebal sebanyak mungkin tentang menempa seni, hal-hal itu terlalu langka. Bahkan Super Monasteri ke-36 tidak memiliki banyak. Selain itu, buku-buku rahasia itu terlalu rendah. Mereka sama sekali tidak banyak membantu dia. Sekarang, Weapon Forging Diagram ini menebus defisitnya. Apa yang kalian semua lakukan? Bagaimana Anda bisa bertindak sangat malas? Anda bahkan tidak bisa mengatasi kesulitan kecil ini. Guoran tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia berkata, saya hanya menguji Anda sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi? Saya memberi Anda perlihatkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepatlah. Tidakkah kau melihat bos sudah naik begitu tinggi sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya? Lihat, Gu yang begitu jauh sehingga pantatnya semakin kecil dan lebih kecil. Kita sudah terlempar ke kejauhan. Tapi saudara-saudara, jangan khawatir. Bertanggung jawab dengan saya. Tidak ada halangan yang akan menghalangi kita mengikuti bos. Kita akan membiarkan dunia ini melihat darah dan masa muda kita. Apakah itu para murid di tangga surga dunia atau para ahli yang menyaksikan? Mereka semua terdiam. Melihat Guoran yang dihidupkan kembali, beberapa dari mereka bahkan percaya omong kosongnya. Jatuh, murid lain jatuh di tanah. Saat ini, ratusan murid telah pingsan di Netherworld Heaven Staircase. Mereka merasa terlalu lelah. Mereka bahkan tidak punya energi untuk mengangkat jari. Yang ingin mereka lakukan hanyalah tidur. Menyesal sekali. Jika saja mereka telah mencapai tangga ke-333, mereka akan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi, desas seorang kepala biara. Manfaat uji coba akhir ini sulit dibayangkan. Bahkan jika Anda hanya tidur, Netherworld Heaven Staircase akan memungkinkan mereka untuk memasuki keadaan khusus yang akan sangat membantu untuk kemajuan masa depan mereka. Setiap langkah ekstra akan meningkatkan manfaatnya. Dan tangga ke-333 adalah garis pemisah. Setelah melewatinya, manfaatnya akan puluhan kali lebih besar. Sangat disesalkan bahwa meskipun mengetahui itu, mereka tidak dapat membantu murid-murid mereka. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keinginan mereka. Mereka juga telah menaiki tangga ini sebelumnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya itu. Praktis mustahil untuk memblokir invasi diam-diam emosi negatif Anda. Hanya surgawi yang sedikit lebih baik. Itu karena mereka adalah favorit surga. Mereka dibantu oleh Heavenly Daos, yang membantu menekan emosi negatif mereka. Tetapi para murid biasa tidak memiliki keuntungan itu. Mereka harus mengandalkan keinginan mereka sendiri untuk mengalahkan emosi negatif mereka. Itu benar-benar terlalu sulit. Setelah 6 jam, hanya setengah dari 100.000 murid yang berhasil mencapai tangga ke-333. Sisanya semua pingsan, tidur di anak tangga yang lebih rendah. Selanjutnya, setelah langkah ke-333, tekanan akan meningkat. Beberapa orang hanya mengambil 1 atau 2 langkah setelah mendapatkan hadiah mereka ketika mereka tidak dapat melanjutkan lagi. Semakin banyak orang yang pingsan. Dengan setiap napas yang lewat, beberapa murid berbaring. Dan begitu mereka berbaring, mereka tidak akan bangun sampai persidangan selesai. Ledakan, Netherworld Heaven Staircase bergetar. Semua orang mendongak untuk melihat 5 sosok sudah mencapai tangga ke-666.
Mereka benar-benar monster. Raungan tak berdaya terdengar di hati para murid. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 732. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 732 Gaun Bulu Cemerlang Long Chen dan yang lainnya masih leher dan leher. Mereka tiba di tangga ke-666 bersama. Long Chen bernapas sedikit sekarang. Tetapi dia melihat bahwa Sui Guanzi dan yang lainnya sepertinya tidak sedikit pun lelah. Itu mengejutkannya. Mereka benar-benar layak menjadi 4 jenius surgawi. Ketekunan semacam ini sangat mengagumkan. Bahkan dia merasa bahwa beberapa emosi negatifnya mulai bergerak, dan dia harus menekannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia adalah yang paling mengejutkan bagi wakil ketua sekte dan kepala biara. Harus diketahui bahwa Tao Surgawi akan memblokir 10% kekuatan Netherworld Heaven Staircase untuk peringkat 1 Celestial. Sedangkan untuk peringkat 2 Celestial, 30% dari kekuatan akan diblokir. Tapi Long Chen, yang bukan seorang surgawi, masih leher dan leher dengan peringkat 2 surgawi. Itu mengerikan. Bahkan orang-orang tua dengan banyak pengalaman mengalami penurunan rahang. Wakil-wakil sekte terkejut juga, tapi dia memasang ekspresi tenang. Namun, sebenarnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Master Sekte. Orang seperti itu mungkin layak dikirim langsung ke Central Plains. Hahaha, benda ini tidak buruk. Tertawa Zhao Wuji saat dia mengeluarkan seorang panglima perang dari bola cahayanya. Kepala palu itu besar, bahkan lebih besar dari sebuah meja, dan rune tanah bersinar di atasnya. Tekanan kuat yang datang dari itu menunjukkan bahwa itu adalah senjata berat yang menakutkan. Senjata encantet kelas menengah dan satu dengan rune elemen bumi. Zhao Wuji benar-benar beruntung. Petik 2. Senjata berat sudah langka, dan untuk rune yang diukir di atasnya untuk mencocokkan elemen Zhao Wuji, itu praktis dibuat khusus untuknya. Hahaha, harta terakhir akan menjadi milikku. Zhao Wuji dipenuhi dengan keyakinan sekarang. Sui Guanzi dan hati yang lain tenggelam. Zhao Wuji selalu menjadi pejuang tipe kekuatan. Sekarang senjata berat ini akan menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Sui Guanzi mendengus dan juga meraih bola cahayanya. Tapi kali ini, keberuntungannya tidak begitu baik. Itu adalah satu set baju besi dan jenis logam pada saat itu. Itu sama sekali tidak cocok untuknya. Selain itu hanya item encantet kelas rendah. Itu tidak berguna sama sekali. Sui Guanzi tidak puas, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli dan menyimpannya. Keberuntungan Zhongwuyan tidak buruk, dan dia mendapatkan pedang encantet kelas menengah. Namun, itu tidak berguna baginya, karena dia memiliki senjata yang lebih cocok untuknya. Yue Qianshan menerima buku tebal rahasia tentang formasi. Itu tidak berguna baginya, tetapi tidak akan sia-sia untuk sektenya. Jika Anda tidak dapat menggunakan sesuatu, Anda bisa menukarnya dengan Daosek untuk harta yang lebih cocok untuk Anda. Long Chen meraih bola cahayanya. Kali ini, dia tidak segera mengeluarkannya karena takut mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia merasakannya dengan hati-hati. Tampaknya lama, dan itu tidak terasa buruk. Ketika dia menarik benda panjang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu sebenarnya sabuk. Sabuk itu baru, dan terbuat dari sutra hitam. Itu sangat high-end dan megah. Dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Kemungkinan untuk tangga ke-666 adalah sebagai berikut. 1% tingkat tinggi, 60% kelas menengah, 38% kelas rendah, dan 1% sampah. Untuk mengeluarkan sampah 2 kali, keberuntungannya benar-benar menantang surga. Long Chen tidak terlalu peduli. Dia langsung melilitkan ikat pinggangnya. Sebenarnya, sabuk ini benar-benar cocok dengan jubah muridnya dan membuatnya tampak lebih tampan. Sampah, ejek Sui Guanzi. Tidak diketahui apakah dia berbicara tentang Long Chen atau ikat pinggang. Ya, tapi aku tidak punya pilihan. Jika saya tidak dipaksa, saya pasti tidak akan menemani sampah seperti Anda, kata Long Chen tak berdaya. Bola cahaya menghilang dan mereka tidak punya waktu lagi untuk bertarung dengan kata-kata. Sekali lagi mereka mulai bergegas. Tapi sekarang, kecepatan mereka jelas menurun. Long Chen merasa seperti sedang mengarungi lumpur. Perlawanannya sangat tinggi, dan itu melelahkan. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu benar-benar melelahkan atau hanya persepsi yang salah. Dia harus terus-menerus mengedarkan kekuatannya sendiri untuk menjaga keseimbangan dengan kelelahan. Melakukan itu memerlukan penyesuaian konstan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya gugup atau panik, apalagi diserang oleh emosi negatifnya. Pengadilan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Sementara Long Chen mendorong ke depan, wakil sekte master tenggelam dalam pikirannya. Seharusnya tidak mungkin bagi seorang jenius untuk mengeluarkan sampah 2 kali. Itu belum pernah terjadi sebelumnya.
dan itu seharusnya bukan kebetulan. Tetapi jika itu bukan kebetulan, Long Chen dan yang lainnya masih terus berusaha. Tetapi setelah kurang dari 100 anak tangga, mereka menjadi berkeringat dan mulai terengah-engah. Kelelahan sudah mulai diam-diam menyerang pikiran dan tubuh mereka. Tapi keinginan mereka kuat, dan mereka mengabaikannya. Mereka terus bergegas maju, menolak untuk jatuh di belakang yang lain. Sejak awal, mereka telah menyamai kekuatan mereka. Tidak satu pun dari mereka yang mau ketinggalan. Itu tidak hanya akan membuktikan bahwa mereka tidak sebaik mereka, tetapi itu juga akan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan mereka untuk memperjuangkan hadiah terakhir. Selain itu, jika mereka benar-benar tertinggal, itu akan mengguncang kepercayaan diri mereka. Mungkin itu tidak akan menimbulkan masalah di tempat lain, tetapi di Netherworld Heaven Staircase, bahkan gangguan sekecil apapun akan memungkinkan emosi negatif mereka untuk mengatasinya. Begitu emosi negatif itu muncul, sangat sulit untuk menghapusnya. Jadi sekarang, mereka hanya bisa bertahan. Sebenarnya, pilihan terbaik adalah memperlambat untuk sementara waktu. Setelah menyesuaikan diri, mereka bisa terus maju. Tetapi jika satu orang melambat dan yang lainnya tidak, mereka hanya akan terlempar ke belakang. Meskipun tahu itu akan lebih baik untuk mengubah ritme, mereka tidak bisa. Yang lain semua akan menganggap bahwa siapapun yang melambat memiliki daya tahan yang lebih lemah dan lebih lemah. Sebagai jenius, tidak ada dari mereka yang mau mengakui bahwa mereka lebih lemah. Jadi jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Long Chen juga ingin tahu betapa sulitnya peringkat 2 Celestial. Dia tidak percaya dia tidak bisa melampaui mereka. Dia berbeda dari mereka. Mulai dari Phoenix Cry, dia mengandalkan kekuatannya untuk membunuh jalan keluarnya. Dia menolak untuk percaya dia tidak bisa mengalahkan beberapa bocah manja. Meskipun lelah pada tulang, Long Chen mengepalkan giginya dan terus menekan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa peringkat 2 Celestial pada dasarnya adalah penipu yang lahir alami. Dia sangat dirugikan. Jika dia juga peringkat 2 Celestial, dia sudah lama bepergian sejauh itu sehingga mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. 5 dari mereka terjebak maju secepat yang mereka bisa, meskipun kelelahan. Selain itu, mereka harus bertindak begitu tenang dan santai agar dapat membayangi hati orang lain, dengan harapan mereka akan menyerah lebih awal. Jika satu orang melambat, maka mereka yang akan kalah. Tapi yang lain juga punya alasan bagus untuk melambat bersama. Pada saat mereka telah mencapai tangga ke-700, Tang Wan-er dan Meng Qi, yang sebelumnya lebih dari 200 tangga di belakang mereka, telah mencapai tangga ke-666. Itu karena Long Chen dan yang lainnya telah melambat banyak. Gaun bulu cemerlang. Tang Wan-er mendapatkan gaun yang seluruhnya terbuat dari bulu. Bulu-bulunya dipenuhi dengan lampu warna-warni. Ketika gaun itu muncul di tangannya, wakil-wakil sekte tidak bisa tidak terkejut. Itu adalah item encanted kelas tinggi. Itu terdiri dari bulu-bulu dari 99 binatang sihir yang kuat dan disempurnakan melalui formasi. Mengenakan gaun itu akan sangat meningkatkan pertahanannya. Bahkan, itu akan dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang ahli ekspansi laut yang terlambat. Itu adalah harta yang benar-benar menakjubkan, dan bulu-bulu itu juga mengandung kekuatan garis keturunan Magical Beast. Dengan menanamkannya dengan kekuatan spiritual, adalah mungkin untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan meningkatkan kekuatan pertahanan pengguna ke tingkat yang sama sekali baru. Saudari, ini adalah item encanted pertahanan. Itu yang Anda butuhkan, kata Tang Wan-er. Wan-er, sebagai kultivator jiwa, saya tidak menghadapi lawan saya secara langsung. Anda membutuhkan ini lebih banyak. Simpan itu. Meng Qi menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan pertahanan gaun berbulu ini sangat mengerikan. Jadi dia ingin Tang Wan-er menyimpannya. Kakak, karena aku bilang aku akan memberikannya kepadamu, ambillah. Jika tidak, saya akan membuangnya. Petik 2. Meng Qi sangat tersentuh. Dia tahu temperamen Tang Wan-er sangat langsung, dan dia tidak suka berbelit-belit. Jika dia menolak, maka Tang Wan-er benar-benar hanya akan membuangnya. Dia hanya bisa mengambil gaun itu, mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Gaun itu tiba-tiba menjadi cerah dan langsung muncul padanya. Bulu warna-warni menerangi wajahnya, membuatnya tampak terlalu cantik untuk disentuh. Kakak, kamu benar-benar cantik. Sayang sekali bajingan itu tahu cara berlari ke depan sambil menjulurkan pantatnya. Tang Wan-er memandangi sosok Long Chen. Long Chen kelelahan tetapi masih mendorong. Jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk melihat kembali betapa cantiknya dia. Terima kasih, Meng Qi tersenyum. Mengedarkan kekuatan spiritualnya, gaun itu menghilang dan bulu kecil muncul di rambutnya, tampak seperti potongan rambut biasa. Ini adalah bentuk lain dari Brilliant Feather Dress, dan keuntungan dari item soul ini. Jika Meng Qi diserang, secara otomatis akan diaktifkan untuk melindunginya. Jika tidak ada bahaya, itu akan tetap dalam bentuk bulu ini.
Itu akan menggunakan energi jiwa Mengki untuk memberi makan dirinya sendiri. Periksa keberuntunganmu juga, kata Tang Wan Er. Mengki mengulurkan tangan dan mengeluarkan mutiara putih. Mutiara melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Memperbaiki jiwa mutiara. Bagaimana mungkin keberuntungannya sebagus ini? Seru seorang kepala biara. Ini adalah harta kelas tinggi juga. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 733. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 733 tangga 900 secara teknis. Peluang untuk mendapatkan harta kelas tinggi sama dengan mendapatkan sampah. Long Chen telah memperoleh sampah 2 kali. Keberuntungannya menantang surga. Adapun Mengki, dia telah mendapatkan harta kelas tinggi 2 kali. Keberuntungannya juga menantang surga. Itu benar-benar kontras. Adapun Tang Wan Er, keberuntungannya rata-rata terakhir kali. Tapi kali ini, ia telah memperoleh harta kelas tinggi yang merupakan barang jiwa yang sangat langka. Bagaimana mungkin ada perbedaan seperti itu? Melihat sosok yang bergerak lebih tinggi, semua orang memiliki ekspresi bingung. Apakah ini hanya perbedaan antara orang? Mutiara memperbaiki jiwa itu adalah barang encantet yang digunakan untuk membantu kultivasi. Itu adalah harta yang akan membuat penggarap jiwa menjadi gila. Itu adalah harta yang sangat langka yang dapat meningkatkan energi jiwa seseorang. Tapi itu item sekali pakai. Setelah energi di dalamnya habis, itu akan hancur. Namun, energi jiwa di dalamnya sudah cukup untuk mengubah seseorang dengan jiwa yang sangat lemah menjadi seorang ahli. Kakak, kamu harus mengambil ini, kata Mengki. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritualku mungkin tidak sekuat milikmu, tapi itu masih sangat kuat. Akan lebih baik meninggalkannya untuk Guyang. Kekuatan spiritualnya terlalu lemah, dan hanya benda jiwa defensif bukanlah jaminan perlindungan. Petik 2. Mengki mengangguk. Meskipun kekuatan spiritual Tang Wan Er tidak sebesar miliknya, itu masih jauh dan di atas rata-rata. Mutiara yang memperbaiki jiwa ini hanya akan meningkatkan energi jiwanya hingga maksimal 10%. Tetapi jika itu diberikan kepada Guyang, maka jiwanya akan menjadi di atas rata-rata di antara para murid elit ini. Meskipun dia tidak akan bisa melawan orang lain dengan jiwanya karena dia tidak memiliki pengalaman atau bakat dalam hal itu, setidaknya dia tidak akan langsung dibunuh oleh para ahli jiwa. Mengki memandang ke belakangnya ke arah Guyang dan yang lainnya. Mereka sudah dipenuhi keringat. Guyang, kerja keras. Aku akan meninggalkan hadiah ini bersamamu. Mengki melemparkan mutiara memperbaiki jiwa langsung kepadanya. Guyang dengan penuh syukur menangkapnya. Dia telah mendengar semua kata-kata mereka sebelumnya. Jangan khawatir kakak ipar. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Mengki dan Tang Wan Er yang tertawa segera berubah merah. Bagaimana orang ini bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu? Mereka buru-buru melanjutkan perjalanan. Guoran, tunggu sebentar. Kamu akan bisa mendapatkan hadiah segera. Guoran melakukan yang terbaik untuk bertahan, tetapi dia telah mencapai batasnya. Semburan energinya telah habis sepenuhnya. Butuh 4 prajurit Dragon Blood untuk menyeretnya. Guyang dan yang lainnya juga mencapai tangga ke-666 dan menerima hadiah mereka. Beberapa dari hadiah itu bermutu tinggi, ada pula yang rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Mengki dan Tang Wan Er. Tetapi mereka masih sangat bersemangat. Setelah mendapatkan hadiah mereka merasa lebih banyak dorongan untuk naik lebih tinggi. Hadiah kali ini jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Hadiah kelas tinggi di level ini lebih baik daripada hadiah kelas tinggi di level bawah. Kemudian hadiah berikutnya harus berada di luar imajinasi mereka. Selain kelompok Long Chen yang beranggotakan 5 orang, tidak ada lagi rasa keteraturan di Netherworld Heaven Staircase. Para murid berserakan di sekitar. Lebih dari 20 celestial dipimpin oleh Guyang, lalu Yue Zifeng, dan kemudian Li Qi dan Song Mingyuan. Ketika sampai pada ketekunan, mereka berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi mengingat mereka telah mengalami rasa sakit tulang mereka yang hancur berkeping-keping 9 kali. Mereka lebih dari 50 tangga di depan celestial lainnya. Di belakang surga adalah prajurit Dragon Blood dan Guoran. Mereka juga mulai mengumpulkan hadiah mereka. Guoran, bangun, ambil harta karunmu. Salah satu dari mereka menamparkan wajah Guoran beberapa kali dan berteriak di telinganya. Guoran nyaris tidak memiliki energi untuk menjangkau dengan tangannya. Dengan menyesal, dia tidak memiliki keberuntungan Mengki atau Tang Wan Er kali ini. Dia mengeluarkan pedang, yang hanya item encantet kelas rendah. Itu tidak berguna baginya, karena ia akan dapat memalsunya sendiri, dan kekuatannya bahkan mungkin lebih besar. Dia pingsan di tanah, dan tidak peduli apa, dia tidak akan bangun. Dia mulai mendengkur begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja dia di sini. Tarik dia ke samping sehingga tidak ada yang menginjaknya.
Bos hanya mengatakan bahwa dia harus pergi ke tangga ke-333. Ini sudah di luar dugaan. Salah satu pemimpin pasukan menariknya ke sudut dan kemudian terus maju. 360 prajurit Dragon Blood semuanya telah mencapai tangga ke-666. Beberapa dari mereka telah memperoleh senjata yang mereka inginkan, atau bahkan teknik budidaya dan buku-buku rahasia. Ada juga pil obat dan barang pelindung. Mereka sangat bersemangat. Melihat mereka begitu bersemangat, kepala biara tidak bisa menahan nafas. Para prajurit Dragon Blood benar-benar mudah puas. Itu adalah hal yang baik, karena meningkatkan moral mereka dan mengusir emosi negatif mereka. Tetapi untuk Celestial sebelumnya, barang-barang yang mereka tarik sedikit lebih baik daripada barang-barang mereka. Tetapi banyak dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa bahwa keberuntungan mereka buruk. Tanpa menyadarinya, itu meningkatkan tekanan pada mereka. Prajurit Dragon Blood terus maju. Di belakang mereka, ada kurang dari 10.000 murid yang masih berjuang untuk maju. Yang lain telah runtuh. Tidak dapat melihat harapan. Mereka diserang oleh emosi negatif mereka. Itu benar-benar terlalu sulit untuk bertahan. Itu terutama benar karena banyak dari murid elit ini bahkan tidak tahu alasan mereka untuk berkultivasi. Orang tua mereka hanya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berkultivasi dengan baik. Bahwa mereka harus unggul, untuk memberi hormat kepada leluhur mereka, untuk berperilaku baik. Maka, mereka mulai berkultivasi. Tetapi banyak dari mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka harus unggul dan mengapa mereka harus membawa kehormatan kepada leluhur mereka. Mereka hanya dipaksa berjalan maju di jalan ini. Sekarang, para jenius ini telah menjadi lemah. Semakin baik keadaan keluarga mereka, semakin besar asal dan status mereka, semakin mudah mereka runtuh. Mereka yang berasal dari daerah yang relatif lebih miskin memiliki kemauan yang lebih kuat. Situasi ini terjadi setiap kali Netherworld Heaven Staircase diaktifkan, jadi itu bukan lagi pemandangan baru. Satu-satunya tanggung jawab Xuantian Dao Sekte adalah memberi mereka lingkungan kultivasi. Mereka tidak memiliki tenaga atau sumber daya untuk mendidik setiap murid dengan benar tentang bagaimana menjalani kehidupan mereka dengan benar. Lebih jauh, ajaran mereka akan sama, berkultivasi, unggul di antara rekan-rekan Anda, membawa kehormatan kepada leluhur Anda, dan bersikap baik terhadap diri Anda. Hampir setengah dari murid belum mencapai tangga ke-333. Adapun mereka yang telah lewat, 90% dari mereka tidak mencapai tangga ke-666. Dan pada akhirnya, dari 5.000 orang yang mencapai tangga ke-666, 1/5 dari mereka langsung pingsan setelah mengambil hadiah mereka. Salah satu alasannya mungkin karena harta yang mereka peroleh tidak memberi mereka motivasi untuk melanjutkan, dan karena itu mereka kehilangan dorongan itu. Meskipun tahu setiap tangga ekstra yang mereka naiki berarti manfaat yang lebih besar, mereka terlalu lelah. Alasan lain yang lebih penting adalah bahwa bahkan Guoran, peringkat 2 Celestial, telah runtuh di sana, sementara mereka hanya murid biasa. Mereka sudah melakukan yang terbaik, jadi mereka tidak perlu mencoba lagi. Karena itu, setelah jatuhnya Guoran, ribuan orang jatuh. Sulit untuk mengikuti contoh yang baik, tetapi mengikuti contoh buruk itu mudah. Runtuhnya banyak murid menyebabkan lebih banyak emosi negatif keluar dari yang lain. Orang-orang ambruk ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, para prajurit Dragon Blood semakin jauh dan semakin jauh. Mereka merasa begitu jauh sehingga tidak mungkin mengejar ketinggalan. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengejar mereka. Sebagai akibat dari faktor-faktor ini, reaksi berantai dimulai. Pada akhirnya, murid yang berjalan paling jauh hanya berhasil mengambil 16 langkah sebelum menyerah. Sekarang, satu-satunya yang masih mendaki adalah Dragon Blood Legion dan Celestials. 10.000 orang telah berubah menjadi kurang dari 400. Semakin berbakat mereka, semakin kurang karakter mereka, kata wakil sekte master tanpa ekspresi. Selain dari Sui Wuhen, ekspresi semua kepala biara menjadi sedikit tidak wajar. Mereka telah mengklaim bahwa ini adalah generasi murid terkuat mereka di sepanjang sejarah mereka. Mereka semua sangat percaya diri pada mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melampaui catatan generasi sebelumnya untuk persidangan, termasuk Netherworld Heaven Staircase. Dan mereka tidak selalu salah. Mereka benar-benar telah melampaui rekor sebelumnya dengan dua cara. Pertama, jumlah orang yang hadir 2 kali lipat dari persidangan sebelumnya. Itu adalah angka yang patut dibanggakan. Adapun cara lain mereka telah melampaui rekor. Dalam persidangan terakhir, ada 5.000 murid yang telah mencapai tangga ke-666. Pada dasarnya itu sama dengan saat ini. Namun, terakhir kali, lebih dari 2.000 murid juga mencapai tangga ke-700. Tetapi kali ini, hanya 400 yang melakukannya. Angka putus sekolah yang tidak proporsional juga merupakan rekor. Itu membuat kepala biara memerah karena malu. Wakil ketua sekte itu jelas tidak puas dengan ajaran mereka.
Yang mereka miliki hanyalah seikat bunga rumah kaca. Tapi setidaknya para murid yang mencapai tangga ke-700 semuanya sangat kuat. Itu sesuatu yang menyenangkan, kata seorang kepala biara dengan harapan mengangkat suasana canggung. Ya, mereka benar-benar kuat. Tetapi apakah kekuatan mereka ada hubungannya dengan bagaimana Anda membesarkan mereka? Tanya wakil sekte master. Kepala biara itu benar-benar bodoh. Jika wakil sekte master mendapat kritik, dia seharusnya hanya mendengarkan dan membiarkannya. Sebaliknya, ia malah mempermalukan dirinya sendiri. Prajurit Dragon Blood adalah murid supermonasteri ke-36. Mereka tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia telah berusaha untuk bertindak seperti dia telah berkontribusi. Sui Wuhen tidak bisa menahan nafas ketika melihat bagaimana anak-anak itu masih bertahan meskipun merasa sakit. Berapa banyak yang mereka derita untuk mendapatkan kekuatan ini? Mereka telah mencapai tangga 900. Netherworld Heaven Staircase sekali lagi bergetar. Kelompok Long Chen sudah mencapai tangga 900, dan tatapan semua orang terfokus pada mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 734. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 734 sadis, itu terlalu cepat. Salah satu kepala biara mengeluarkan teriakan kaget. Pada generasi sebelumnya, perlu 1 hari penuh bagi murid manapun untuk mencapai tangga ke-900. Tapi sekarang, kurang dari setengah hari telah berlalu. Kepala biara ini juga pernah mengalami Netherworld Heaven Staircase, jadi mereka tahu betapa mengerikannya itu. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar kesulitannya. Yang terkuat di antara mereka hanya naik ke tangga 780. Melihat angka-angka itu, bahkan wakil sekte master dipindahkan. Kelima sosok itu semua menakutkan. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah Long Chen. Jubah Long Chen sudah basah oleh keringat, dan dia terengah-engah. Dia adalah orang yang paling tertekan. Tetapi untuk memberikan semangat prajurit Dragon Blood, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan terus maju. Dia menolak untuk tertinggal bahkan dengan 1 langkah pun. Yang lain tidak jauh lebih baik daripada dia. Mereka semua terengah-engah dan dipenuhi keringat. Mereka tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Tekanan itu membuatnya merasa seperti gunung menghancurkan mereka. Itu bukan ilusi, tetapi tekanan sejati. Pengadilan yang kejam ini adalah ujian bagi pikiran dan tubuh. Kamu sudah lelah, lalu aku akan membuatmu lelah bajingan sampai mati. Petik 2. Long Chen juga lelah dengan tulangnya, tetapi melihat betapa lelahnya yang lain, dia merasa nyaman di dalam. Sama seperti itu, dia mengambil langkah ekstra ke depan. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya berubah. Sebelumnya, mereka semua sepakat untuk diam sejenak di tangga ke-900. Ini akan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan ini dan mengambil sedikit istirahat, sehingga mereka bisa naik lebih tinggi. Tapi Long Chen telah mengambil inisiatif untuk maju. Mereka tidak punya pilihan selain mengepalkan gigi mereka dan melanjutkan. Mereka memiliki keinginan untuk bertengkar dengannya sekarang, tetapi itu hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Sialan, lelah itu baik. Bukannya aku satu-satunya yang lelah. Agar 4 orang menemaniku, itu sepadan. Petik 2. Ini hanya cara Long Chen menghibur dirinya sendiri. Dia merasakan semacam kesenangan sadis, dan suasana hatinya menjadi lebih baik dengan setiap langkah. Melihat mereka terus mendaki tanpa menarik nafas, semua orang terkejut. Ekspresi wakil sekte master agak aneh. Dengan visinya, dia bisa langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Anak-anak muda hari ini benar-benar menarik. Tapi terburu-buru semacam ini bukanlah hal yang baik. Kecuali mereka bisa naik ke puncak dalam sekali jalan, mereka akan terpaksa berhenti pada akhirnya. Dan jika mereka dipaksa untuk berhenti daripada memilih untuk berhenti, maka mereka akan diserang oleh emosi negatif mereka, dan mereka tidak akan dapat maju 1 langkah pun. Di belakang mereka, Mengqi dan Tang Wan-er pucat dan berkeringat. Tapi mata mereka masih keras dan teguh. Mereka akan mengejar Long Chen. Mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak ingin menjadi beban baginya. Keinginan terbesar mereka adalah agar suatu hari bisa melindunginya seperti cara dia melindungi mereka. Hanya mereka yang tahu seberapa lelah Long Chen. Dia tidak pernah mengatakan berapa banyak dia menderita, karena mengatakan itu tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki pendukung untuk diandalkan dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Biasanya, Long Chen akan bertindak seperti bajingan tanpa pemikiran yang tepat, tetapi hanya orang-orang terdekatnya yang tahu berapa banyak yang harus ia tanggung. Dia juga membutuhkan bantuan, dan dia juga membutuhkan perlindungan. Mengqi dan Tang Wan-er berpegangan tangan saat mereka memanjat. Meskipun mereka tidak secepat Long Chen, langkah mereka sangat mantap. Ini adalah cara pendakian yang optimal. Mereka sudah mencapai tangga ke-853. Di belakang mereka ada Guyang dan Celestial lainnya. Aku tidak bisa. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh.
Saya harus beristirahat di sini. Ketika mereka mencapai tangga ke-830, seorang surgawi dari supermonasteri ke-17 akhirnya tidak bisa bertahan dan duduk. Bangun! Bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda menjadi orang pertama yang pingsan? Teriak seorang celestial. Orang-orang surga ini sebenarnya sudah lama merasakan bahwa mereka telah mencapai batasnya. Tetapi martabat mereka menolak untuk membiarkan mereka menjadi surgawi pertama yang menyerah. Jadi mereka telah mendorong diri mereka untuk melanjutkan. Tapi sekarang, satu orang akhirnya selesai. Itu merupakan pukulan fatal bagi yang lain. Runtuhnya satu orang sangat mempengaruhi kondisi mental mereka. Itu terutama benar karena mereka semua benar-benar kelelahan. Melihat orang itu sekarang tertidur lelap, mereka tidak bisa menahan godaan. Persetan, aku, lelah, juga, celestial yang baru saja berteriak padanya untuk bangun duduk. Dia langsung menjadi benar-benar santai dan jatuh tertidur lelap. Kalian bisa melanjutkan. Saya merasa seperti saya juga telah mencapai batas saya. Surga lain berbaring. Senyum santai dan damai muncul di wajahnya. Senyum itu tampak sangat bahagia. Kepala biara yang jauh tidak bisa menahan nafas. Sekarang akan ada masalah. Mungkin mereka semua akan roboh di sini. Petik 2. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Netherworld Heaven Staircase. Perasaan kelelahan sebenarnya adalah racun yang bisa langsung menginfeksi kehendak seseorang. Secara fisik, mereka jauh dari batasnya. Hanya saja keinginan mereka tidak cukup kuat. Sangat menyesal. Petik 2. Namun, untuk hanya runtuh di tangga 830, catatan ini benar-benar tidak buruk. Pada generasi sebelumnya, rata-rata celestial adalah tangga ke-800. Mencapai tangga ke-810 adalah batas. Fakta mereka bertahan sampai tangga ke-830 adalah karena mereka mendapat keuntungan dari Guyang dan yang lainnya. Kebanggaan mereka telah menolak untuk membiarkan mereka kalah dari junior, mereka yang baru saja bangun sebagai surgawi. Itulah satu-satunya alasan mereka bertahan selama ini. Tetapi seseorang memiliki batasnya dan mereka telah melampaui batas mereka, yang merupakan hal yang baik. Guyang dan yang lainnya mengabaikan mereka. Mereka terus mendorong ke depan. Satu-satunya pikiran mereka adalah mengikuti Long Chen. Apakah itu Guyang atau prajurit Dragonblood, mereka tidak memperlakukan tangga langit Netherworld sebagai percobaan. Mereka memperlakukannya sebagai pertempuran yang harus mereka menangi. Karena persidangan ini akan memutuskan apakah mereka dapat mengikuti atau tidak mengikuti jejak Long Chen, apakah suatu hari mereka bisa atau tidak berdiri di puncak jalur perang. Jika mereka ingin bertarung bersama Long Chen, maka mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terlempar terlalu jauh ke belakang. Kalau tidak, akan datang suatu hari ketika mereka tidak akan pernah bisa melihat punggungnya lagi. Dapat dikatakan bahwa Long Chen adalah keyakinan mereka. Long Chen yang telah membawa mereka ke ketinggian yang tidak pernah mereka bayangkan. Membiarkan mereka melihat dunia yang lebih besar. Long Chen telah memberi mereka segalanya. Tetapi mereka harus bekerja keras untuk mengikutinya, karena jika suatu hari mereka tidak dapat mengikutinya, itu akan lebih buruk daripada mati bagi mereka. Mereka menolak untuk membiarkan hal seperti itu terjadi. Runtuhnya orang-orang itu tidak mempengaruhi Guyang dan yang lainnya karena satu-satunya tujuan mereka adalah Long Chen. Hanya Long Chen yang bisa memengaruhi mereka. Meskipun setiap langkah yang mereka ambil sulit dan tubuh mereka bergetar, mereka dipenuhi dengan tekad. Mereka tidak punya niat untuk menyerah. Surga. Bahkan mereka sudah mencapai tangga ke-800. Bagaimana mungkin? Ketika prajurit Dragonblood pertama mencapai tangga ke-800, semua orang terguncang. Dalam semua sejarah, hanya Celestial yang mencapai ketinggian itu. Itu bukan karena Celestials memiliki keinginan yang lebih besar, tetapi bahwa Heavenly Tao akan mengurangi tekanan yang mereka alami. Tetapi para prajurit Dragonblood ini tidak memiliki keuntungan itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah mencapai setinggi itu, masing-masing ekspresi prajurit Dragonblood masih sangat ditentukan. Meskipun tubuh mereka tidak stabil, mereka tidak mengeluarkan suara. Meskipun basah oleh keringat, mereka hanya mengepalkan gigi mereka. Mereka semua melanjutkan perjalanan. Tekad yang menakutkan, desah seorang kepala biara. Long Chen bukan satu-satunya monster yang menantang surga. Bahkan orang-orang di sisinya semua monster. Petik 2. Tangga ke-830. Salah satu pemimpin pasukan telah mencapai tangga ke-830. Melihat Celestial yang mendengkur pada langkah itu, tubuhnya bergetar. Dia sudah mencapai batasnya. Meskipun begitu, semua kepala biara merasa kagum. PFFT, apa? Darah tiba-tiba terciprat di Netherworld Heaven Staircase. Pemimpin pasukan itu telah mengeluarkan belati dan menikam pundaknya sendiri. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia sedikit mengernyit, tetapi juga menyebabkan kelelahannya berkurang juga. Dia menjadi sedikit lebih bersemangat, memungkinkannya untuk terus maju. Betapa kejamnya, bahkan jantung kepala biara berdebar kencang. Pemimpin pasukan itu telah menikam belati di ruang di antara tulang belulangnya.
Itu adalah tempat paling menyakitkan di mana saraf terkonsentrasi. Hanya orang-orang yang berspesialisasi dalam penyiksaan yang dapat dengan tepat mengincar tempat itu. Itu cara terbaik untuk menyiksa lawan Anda. Sudah cukup sakit untuk membuat mereka memohon kematian. Tapi dia hanya mengerutkan kening sebelum melanjutkan. Orang-orang tua ini sangat terkejut. Di belakangnya, prajurit Dragon Blood lainnya juga telah mencapai batas mereka. Mereka mengikuti jejaknya, mengeluarkan belati dan menikam diri mereka sendiri di tempat yang paling menyakitkan tanpa ragu. Adegan itu sangat mengerikan. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka begitu kuat. Bukan kebetulan, itu tidak bisa dihindari. Puji salah satu kepala biara. Tampilan para prajurit Dragon Blood menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya tekad yang kuat. Bukan hanya bakat yang menentukan masa depan seseorang. Di bagian atas Legiun Dragon Blood adalah Long Chen, dan di bagian bawah adalah prajurit Dragon Blood. Masing-masing dari mereka keras kepala dan berani, dengan kemauan baja. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari depan. Semua orang buru-buru mendongak. Sebelumnya, perhatian mereka telah difokuskan pada prajurit Dragon Blood. Jadi ketika mereka sekarang melihat di mana Long Chen dan yang lainnya berada, mereka semua melompat kaget. 3 tangga terakhir, mereka saat ini telah mencapai tangga ke-996. Mereka berlima gemetaran, dan raungan kemarahan itu datang dari Zhao Wuji. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Kepala biara tidak bisa lagi duduk. Mereka berdiri, memperhatikan dengan penuh perhatian. 3 langkah terakhir ini adalah yang paling penting. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 735. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 735 formasi menakutkan pada titik ini. Mereka berlima tidak bisa lagi maju. Mereka semua berhenti karena mereka tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri terlebih dahulu. Di sini, tubuh, pikiran, jiwa, hati, dan kehendak mereka semua mengalami cobaan berat. Ini adalah saat yang paling kejam. Setelah pendakian mereka yang sengit di sini, mereka telah mencapai batas. Mereka harus mengambil nafas, tetapi pada saat yang sama, mereka harus menanggung tekanan kuat di sini dan menahan gangguan emosi negatif mereka. Long Chen mengambil 3 napas dalam-dalam sebelum langsung melangkah menuju tangga ke-997. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya menjadi jelek. Bajingan ini, mereka marah. Rasanya Long Chen sengaja menentang mereka. Dia menolak untuk memberi mereka istirahat sejenak. Jika mereka membiarkan Long Chen naik ke puncak di depan mereka, bukankah itu menandakan bahwa dia yang terkuat di antara mereka semua? Meskipun mereka geram, mereka juga mengikuti. Namun, tekanan kuat yang turun pada mereka di tangga ke-997 menyebabkan ekspresi mereka berubah. Tangisan Daos Surgawi, Sui Guanzi, Zhao Wuji, Yue Qianshan, dan Zhong Wuyan mengaktifkan manifestasi Daos Surgawi mereka pada saat yang sama. Tekanan segera meringankan mereka. Adapun Long Chen, dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya sangat jelek dan geram. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa bangun. Long Chen kejam, dan dia memaksa naik. Sama seperti itu, dia memaksakan jalannya ke tangga ke-997. Tetapi pada saat dia sampai di sana, Sui Guanzi dan yang lainnya sudah mulai menyerbu menuju tangga ke-998. Mereka mengandalkan tangisan para surgawi mereka untuk semburan energi, berharap untuk langsung mencapai akhir seperti ini. Tetapi ketika mereka mencapai tangga ke-998, mereka dipaksa kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Sui Guanzi dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menduga kesulitan tangga ke-998 menjadi beberapa kali lipat dari tangga ke-997. Mereka tidak berhasil bangun. Sebaliknya, kekuatan rebound menyebabkan mereka hampir batuk darah. Gelombang air memecah surga. Tiba-tiba Sui Guanzi dikelilingi oleh rune air. Mereka membentuk saluran di depannya yang langsung ditagihnya. Ledakan. Seluruh Netherworld Heaven Staircase bergetar. Sui Guanzi adalah orang pertama yang naik ke tangga ke-998. Namun, orang-orang melihat bahwa rune Heavenly di sekelilingnya terus-menerus berputar dan berubah bentuk, seolah-olah mereka saat ini sedang dikompres oleh beberapa kekuatan tak terlihat. Bagus, Sui Guanzi telah melakukannya dengan baik. Dia adalah orang pertama yang mencapai tangga ke-998 dan telah memimpin, tertawa Sui Yuncong. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus ke depan. Suara menusuk telinga terdengar saat Yue Qianshan mengambil tindakan. Auranya benar-benar meletus seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Dia juga melangkah ke tangga ke-998. Pada saat yang sama, Zhong Wuyan dan Zhao Wuji mengambil tindakan juga. Zhao Wuji ditutupi lapisan cahaya kuning kekuningan. Itu seperti seperangkat baju besi, dan dengan satu pukulan, rasanya seperti ruang yang meledak.
Dia mengandalkan itu untuk bangkit. Adapun Zhong Wuyan, tanda darah muncul di dahinya, membentuk tanda. Namun, hanya orang yang lebih terpelajar yang tahu bahwa itu bukan rune, tetapi karakter abadi, Zhong. Ini adalah tanda leluhur Zhong Wuyan. Ada banyak jenis tanda leluhur, dan keturunan setiap ahli Xiantian akan mewarisi kekuatan keturunan. Namun, leluhur Zhong Wuyan adalah raja yang menakutkan. Kekuatan tanda leluhurnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Guyang. Begitu tanda leluhur muncul, kekosongan bergetar. Itu seperti energi misterius datang dari dahinya, yang menekan fluktuasi spasial. Dia juga mencapai tangga ke-998. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah Long Chen. Dia terengah-engah di tangga ke-997. Adegan ini menyebabkan ekspresi orang menjadi sedikit aneh. Udik benar-benar udik. Sekarang Anda harus memahami perbedaannya, cibir Sui Guanzi dari atas. Yang lain memandang Long Chen. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi penghinaan di mata mereka jelas. Tunggu, ada yang salah. Ketika Long Chen melawan Sui Guanzi, cincin pelangi besar itu begitu kuat. Kenapa dia tidak menggunakannya? Tanya beberapa orang. Ini adalah pertanyaan yang membingungkan. Apa yang dipikirkan Long Chen? Dia jelas telah mencapai batasnya, tetapi dia masih menahan kartu asnya. Bahkan kalian semua bisa disebut jenius surgawi. Netherworld Heaven Staircase ini jelas merupakan ujian bagi kemauan, tubuh fisik, dan jiwa. Tapi apa yang Anda lakukan pada dasarnya curang, namun Anda masih bisa mencibir orang lain dengan jijik. Saya benar-benar harus mengagumi Anda, bagaimana Anda mengatur wajah Anda sampai setebal itu. Hari ini, saya akan menunjukkan apa artinya menjadi pria sejati dan sikap apa yang harus dimiliki seorang kultivator sejati. Tanpa teknik apapun, saya hanya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk mencapai tangga ke-999. Aku akan membiarkanmu idiot membuka matamu ke dunia. Ejek Long Chen. Suaranya mengandung jejak kemarahan. Sebenarnya, dia sangat marah. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah kata-kata marah. Sebenarnya, ketika mereka memanggil teriakan dari surgawi Tao, Long Chen tidak akan sebodoh itu untuk tetap menahan diri. Dia juga mulai memanggil cincin ilahinya. Tapi dia baru saja mulai dan belum benar-benar mengeluarkannya ketika tekanan pada dirinya tiba-tiba meningkat puluhan kali. Dia hampir hancur sampai mati sebelum dia buru-buru berhenti. Meski begitu, dia masih muntah darah. Baru sekarang Long Chen menyadari cincin ilahi berbeda dari manifestasi surgawi Dao mereka. Cincin ilahinya adalah sesuatu yang membantunya menyerap energi dari sekitarnya. Akibatnya, energi di sekitarnya telah ditarik ke arahnya. Energi yang mengandung tekanan kuat hampir menghancurkannya. Long Chen sekarang tahu bahwa dia mungkin akan sangat menyedihkan hari ini. Sekarang Sui Guanzi mencibir padanya. Dia telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, mengutuk mereka sedemikian melodramatis tanpa memberi mereka cara untuk membalas. Kamu, baik, kalau begitu biarkan saya melihat bagaimana Anda mengatur tanpa kekuatan luar. Amukan Sui Guanzi. Harus diketahui bahwa mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka dengan Cry of the Heavenly Daos untuk mencapai tangga ke-998. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia bisa memanjat tanpa kekuatan luar. Itu hanya akan menjadi mimpi idiot. Dia pasti hanya berpose. Mereka tidak bisa repot-repot mengatakan apa-apa lagi kepada Long Chen, dan mereka mulai mendekati tangga ke-999. Ketika mereka semakin dekat, ekspresi mereka berubah. Mereka merasakan tekanan tak berujung dari tangga ke-999, dan tekanan itu mengandung aura kematian yang pekat. Mereka merasakan bahaya fana dari tekanan itu. Dengan kata lain, naik ke tangga ke-999 mungkin membunuh mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa tangga ke-999 benar-benar akan membahayakan hidup mereka. Jika mereka mengacau, mereka akan kehilangan nyawa di sini. Ini benar-benar palsu. Bagaimana mereka bisa membiarkan kita mati di sini? Saya menolak untuk mempercayainya. Zhao Wuji mendengus dan menyerbu menuju tangga ke-999. Ketika dia melangkah ke tangga ke-999, sebuah pedang terbang tembus pandang menembak ke arah Zhao Wuji. Dia buru-buru diblokir, tetapi pedang terbang itu merobek pertahanannya dan meninggalkan luka sepanjang 1 kaki di dadanya. Mereka ngeri. Ketika sampai pada pertahanan fisik, Zhao Wuji adalah yang terkuat. Tanda yang berputar di sekitarnya bahkan lebih kuat dari baju zirah rohaninya. Tapi dia terluka setelah hanya 1 serangan. Lalu mereka, yang tidak berspesialisasi dalam pertahanan, akan dipotong menjadi 2, kan? Biarkan aku mencobanya. Sui Guanzi mengulurkan tangan. Sebuah panah air melesat ke arah tangga ke-999, tetapi dia membungkus dirinya dengan rune tanpa akhir terlebih dahulu. Pedang terbang lain melesat,
menghancurkan panah air dan menembus runi air Sui Guanzi. Sui Guanzi terkejut. Dia tidak menyangka runi airnya akan tertusuk semudah air di depan pedang terbang itu. Itu tidak bisa menolak sama sekali. Perisai Skywater. Dia buru-buru membentuk 3 perisai air di depannya. Tapi pedang itu terus menembus mereka. Sama seperti pedang yang hendak menembus jantungnya, pedang itu kehilangan energinya dan menghilang. Wajah Sui Guanzi pucat. Kita berempat harus pergi dari 4 arah yang berbeda untuk melihat apakah kita dapat menyebarkan kekuatannya, saran Zhong Wuyan. Yang lain mengangguk dan menyebar. Tetapi ketika mereka mencobanya lagi, mereka berempat menerima serangan balik, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Kita harus mengambil risiko, jangan menahan diri, isi dengan kekuatan penuhmu, atau itu tidak mungkin, kata Zhong Wuyan. Yang lain ragu tapi mengangguk. Tangga ke-999 terlalu sulit, dan tidak ada ruang untuk teknik. Mereka hanya bisa habis-habisan. Dari tes sebelumnya, mereka menemukan penghalang ini sangat kuat. Tanpa habis-habisan, mereka tidak akan bisa melewatinya. Menyerang. Mereka berempat mulai bersinar dengan cahaya rahasia. Mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Mereka menyerbu ke tangga ke-999. Ledakan. Tangga bergetar. Dan tiba-tiba, ribuan pedang terbang menembaki mereka tanpa ampun. Darah memercik. Pedang yang tak terhitung menusuk tubuh mereka. Dan mereka dikirim terbang kembali. Ekspresi semua ahli Suantian Dao Sekte berubah. Bagaimana ini bisa terjadi?